Hey, hari ini kita kembali ke series Gambar Santuy, series yang dimana ya basically kayak podcast yang dimana aku ngajak artis kreator untuk datang ke sini untuk santuy, gambar bareng sambil ngobrol. Dan hari ini kita punya special guest pertama kita karena sebelumnya lebih ke nyoba-nyoba sih ya. Silahkan perkenalkan diri Bang Changon, perkenalkan diri ibarat kayak ada orang nanya, siapa itu Cahangon? Silakan. Halo, saya Cahangon, spesialis di karakter desain dan splash art. Jadi mama juga di VTuber JKT48 Generasi 2 Isya Kirana. Oh. Sering dipanggil Bang N. Udah itu aja sih paling. Sebelum kita obrol lebih dalam lagi, kita perlu tentuin dulu kita mau gambar apa nih. Aku paling kepikirnya kita gambar OC, tapi OC-nya ngapain ya? Oh ya kah? Mau Iya. gambar OC. Aku sih kebayangnya menggambar Apa? Misaka My Beloved ya. Tapi bebas. Boleh kalau mau gambar Misaka juga. Atau kalau mau bertigaan juga sama si Irene dan Mika, boleh kalau mau. Boleh. Tapi gambarnya gimana ya? Gimana kalau mereka lagi duduk di bangku, terus lagi nunggu bus sore hari, ceritanya lagi Sangat amat. Konsep ya. ceritanya lagi nungguin bus ya, lagi ngobrol setelah pulang sekolah. Atau itu terlalu ribet. Tapi sebenarnya ngomong dari pengalaman ini sih ya, nyoba-nyoba sebelumnya, itu kan aku set timer 2 jam tuh. Terus itu ngegambarnya juga ya sebenarnya nggak detail banget sih, tapi tetap aku merasa agak sekompleks yang aku barusan jelasin. Terus itu pun di akhirnya ini sih mulai kayak gabut, sekarang mau ngapain lagi ya gitu. Jadi ya seharusnya bisa sih, asal nggak coba untuk rapih banget sih. Oh, apa tadi temanya? Boleh dah kalau udah berkonsep mah bikin karakter OC aja. Oh, mau OC aja nggak mau ini My Beloved-nya tidak My beloved digambar. Misaka. Ya terserah sih, mau bertigaan atau 2-an aja nih jadinya. Maksudnya 3 itu ini 3 karakter tapi Ya, satu ilustrasi gitu. ya berarti Mika, Irene, sama Misaka misalnya. Kalau bertigaan, tapi kalau berduaan juga nggak apa-apa sih. Yang Irene yang mana dah? Irene, bukannya Anda sendiri yang gambar Irene? Oh alah ya. Gue sih nyebutnya Iren ya. Yang rambut Gue hitam. nyebutnya Iren ya. Oh, disebutnya Soalnya gue Iren. manggilnya Iren aja. Oh gitu. Itu Ternyata. plesetan dari Ireng gitu. Oke. Pantesan mirip suaranya. Oke. Ternyata bukan Irene ya disebutnya. Bukan. Oke. Airin gue langsung ini Jer, langsung mikir ke Airin, AIRIN. Siapa dah? Oh, Irene mah malah jadi nama teman kuliah itu mah. Gimana kalau gini nih, kayak sini bus stop, sini bangku, terus di sini baru nih ada karakternya nih. Tapi agak dempet sih ya, 3 karakter di sini. Mungkin dipanjangin gitu. Kanvasnya terlalu ini gak sih? Kurang zoom gak sih? Kurang zoom, gimana tuh? Ya ini konsepnya mau dibikin gimana konsepnya? Oh, maksudnya apa kurang zoom ke karakternya gitu? Iya. Oh bisa sih. Mau berarti lebih ke close up gitu ya? Enakan close up sih. Iya sih. Jadi terasa lebih intim. Apa? Waduh. Waduh. Tapi kan benar kan? Nggak salah. Gue pakai Kayak Iren aja deh. oh boleh. Iren aja berarti. Boleh, iya Iren aja. Oke. Iren. 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 Bukan. Ini kayaknya jangan ini deh Iren. sketsa. Apa kayak gini mungkin ya. Terus nanti di sini ada muka-mukanya. Iren aja. Aku tadi lupa apa. Iren. Sedang melihat ini aja konsep lain. Oh, sedang browsing, mikir-mikir. Iya. Oke. Anda tipenya ini bukan yang kayak rambut pendek, agak sesi, berisik. Waduh. Jadi ya tipe aku random. Tapi ya maksudnya rambut pendek sih. Rambut pendek tuh hampir semua. Oh iya. Kalau ini gue manggil lu nggak apa kan? Nggak yang kasar kan? Oh, nggak apa. Santai. Udah kebiasa soalnya. Kalau aku manggil Anda lu juga gimana? Aman? Nggak apa. Oke. Santai. Apa?
Jujur gua tuh basicnya ini Apa? ikutin Japanese art. Jadi art gua tuh lebih ke bukan bukan ke konsep tapi ke gimana nge-capture karakter itu gitu. Jadi lebih ke ekspresif dan Oh, ini. oke. Gua yang kepikiran sih yang tipe-tipe kayak gini ya. Jadi nggak background tapi lebih ke dua karakter yang sangat amat pose Oh, ikonik oke mereka aja. oke. Allow. Bisa sih. Oh iya, kayak gini Dan sih. lebih kalau idenya awalnya gimana? Hmm, Sebelumnya. ide maksudnya sebelumnya podcast ini ide gambarnya gimana? Iya benar. Oh, kalau waktu itu tuh ini aduh unduhnya sedikit banget ya. Ya sedikit banget. Gambar santuy. Nah, ini nih. Sebelumnya tuh gini. Jadi ada karakter aku di sini, Ah, Oce di sini, terus ceritanya mereka misalnya lagi lagi duduk di kafe nyantuy, makan, minum gitu. Gitu sih. hmm, Gimana nih? hmm, Mau mengekspresikan si karakternya nih. kalau dari aku sih bisa lebih ke karakter ya. Kalau karakter Iren gimana tuh? Sifatnya Hmm. tipikal yang jutek, jutek Oke. sih yang Oke. bukan yang jutek yang kalau diajak ngobrol cewek cowok langsung langsung diblok. Oke. Oke. Spesifik banget ya. Iya, cuma mau berteman sama orang-orang yang deket-deket aja. Hmm. Oke, oke. Kalau ceritanya temenan sama Mika berarti gimana ya? Kayak senyum tipis gitu sambil jalan. Hmm, hmm. Hmm. Ini lumayan ini juga ya, Pernah pusing bikin juga. beberapa versi sih sebenarnya dari Iren. Cuma dulu Apa? dulu versinya yang ceria. Hmm. Cuma entah kenapa yang ketika Oke. dewasa itu bagus kalau digambar nggak ceria bejir. Agak bagus kalau digambar ceria, Bagus digambar kalau yang nggak ceria, yang yang dingin gitu jutek gitu ya. anjay. Oh, Ya, dingin, dingin tapi tidak dingin kejam. tapi tidak kejam. Nah, pemikiran lagi. Ini sebenarnya agak ngikutin yang kayak gambar aku yang sore hari itu sih. Tapi aku sumpah kepikirnya paling jalan setelah pulang sekolah atau gimana gitu. Hmm, wait. Mau coba ini nggak yang masak-masak? Yang lagi masak. Masak boleh gimana tuh konsepnya? Ntar lagi nyari-nyari. Asal nggak Kan ini nyari aja aplikasi sih ya. banyak AI-nya anjir agak susah. Iya iya, Pinterest banyak banget referensi AI sih. Iya, coba cari di Mana Google. mana yang di tag AI juga biasanya nggak AI. Yang Ngeselin banget. beneran AI malah nggak di tag AI. Nah, ini nih, apa nih lumayan. Gimana tuh gimana tuh? Yang ini, tapi kanvasnya vertikal sih, nggak yang horizontal. Kira-kira bisa nggak diakalin jadi horizontal? Soalnya buat Bisa tapi komposisinya jelek. Oh, buat ini thumbnail ya. buat thumbnail gitu. Hmm. Bisa sih. Lucu sih. Import, downloads. Ribet juga ya di sini tuh import referensi. Cara akalin horizontalnya gimana ya? Paling yang kepikir kayak satunya lebih deket, satunya lebih jauh. Wah, iya. Sebenarnya yang agak susah karena dua karakter sih. Jadi focal point-nya tuh pasti di karakternya kan. Kesulitannya Sebentar, berarti di mana tuh maksudnya? sebentar. Karena ini sih nangkap karakternya. Kalau kita nangkap karakter kan mostly ini ya, mostly kanvasnya vertikal. Hmm. Kalau nangkap suasana baru ini landscape. Oh gitu mindsetnya. Oke oke. Iya sih yang gue lihat sih. Ah, Tapi iya sih, Kalau kebanyakannya gitu. landscape jadi agak ini dah, jadi agak complicated gini gambarnya. Wait. Gimana kalau tapi ini juga ya. Kan kalau kayak gini. Bikin gini gimana? Jadi angle-nya dari bawah, background-nya Oh, dibikin tipis-tipis saja kayak yang atas itu kan jadi nggak lama tuh. Di fokus karakternya aja. kalau kira-kira yang gini yang aku lagi gambarin mirip nggak tuh rasanya? Atau Anda lagi visi, lagi ngebayangin yang beda? Eh, boleh sih. Oke. Boleh. Nah, backgroundnya apa ya? Tapi kayak cupboard gitu, tipis-tipis gitu ya. Ini nggak sih kan dapur jadi bikin raknya, pasti rak yang di atas, terus kitchen, terus apa kulkas, terus Kulkas, apa ya biasanya ya yang ada di dapur. dapur, ada pisau, ada kulkas, ada lemari, Terus ada ada panci yang ngegantung gitu, tempat cuci. ya benar-benar. Cuman kalau angle gini
Ya mungkin kelihatan di sini sih ya, kayak misalnya ada wastafel atau apa. Iya. Wait, ini backgroundnya di mana dah ini ya? Yang nyampingnya. Oh ini di sini nggak sih? Di sini yang panci dan lain-lainnya. Boleh. Di sini kulkasnya. Oh, di situ kulkasnya. Aku aku tadi kiranya di sini. Oh, ntar kita cari desain dapur aja biar lebih simpel. Bagaimana kalau kita pakai ini? Cukup sih. Ini Atau ada maksudnya ini? buat layout kitchennya atau angle? Aku asumsi layoutnya sih ya. Iya, layout tapi ini sih, tapi agak yang di samping kan aja nggak kelihatan sih. Iya sih ya. Wait, Efek samping dari angle. Cara hilangin referensi. Oh, recent, open guide, replace. Oh, biasanya satu doang Kalau ya. kayak gini gambar backgroundnya gimana? Gambar backgroundnya Oh, dua orang gambar background gitu. Itu kan stylenya agak beda nggak sih? nggak salah sih. Tapi bisa nggak kita usahain aja agak mirip gitu. Oh, Disesuaiin kayak yang sama-sama kemarin juga pastel gitu. warna. Sebenarnya yang kemarin sih ya, kalau ngeliat ini, kalau kamu perhatiin di sebelah kanan itu pagarnya putih, di sebelah kiri pagarnya coklat. Jadi ya Iya lagi. nggak mesti konsisten sih sebenarnya. Tapi ya secara garis besar agak mirip sih. Ini kalau dari aku ya, kan buat thumbnail ya. Iya ini sih backgroundnya nggak usah terlalu dipikirin. Jadi kayak backgroundnya nggak usah yang sedetail Iya sebelumnya. sih. Yang penting ada warnanya. Yang penting karakternya tuh yang paling kontras. Buat thumbnail kan. Agak di Paling zoom lagi. rapih. Ini agak di zoom lagi bisa. Ini komposisinya apa sih namanya? Golden Triangle namanya apa dah yang ini? Oh, Anda ternyata nggak mikirin yang kayak gitu ya? Kalau lu apa? Mikir Aku nggak pernah mikirin yang kayak gitu. ini kan Iya, tahu. yang Wah, saya tidak pernah mikirin yang kayak gitu. oh iya kah? Iya. Buat aku sih untuk komposisi sendiri tuh sangat amat ini ya, sangat amat krusial jadi selalu aku bikin dulu. Kok aku paling Oh, lebih ke ini aja sih, kayak rule of thirds, terus kayak asal seimbang kanan sama kiri, atas sama bawah, gitu aja sih aku biasanya. Mungkin aku coba bakal perlu belajar lagi ya. aku jarang pakai anjir. Hmm? Itu pun jarang aku pakai yang ini, maksudnya kayak nggak yang sesering itu kegunaannya dipakai paling dan soalnya kan mostly artku kan ini ya potret. Oh iya sih. Biasanya kayak gini lu pakai lebih buat ilustrasi yang besar kompleks gitu kah? Iya. Oh. Sebenarnya ini sih apa ya, ilustrasi itu pasti ada ini loh, ada kayak titik-titik tertentu yang membuat komposisinya bagus buat dapat itu aja sih sebenarnya. Ini kayak jar gitu ya. Ini gue nggak bisa ngebayangin ini sih. Mau ngebantu bikin background, cuma gue nggak ngebayangin dapurnya mau gimana soalnya. Atau intinya mah gini deh. Ini si Iren, nih Mika nih. Lu gambar aja dulu si Airin, fokus ke Airin, terus aku bakal coba Gambar sisanya. rapihin dulu si backgroundnya. Nah nanti abis itu baru kita jadinya bisa kerjasama di backgroundnya, terus sekaligus aku rapihin si Mika gitu. Gimana? Ya, boleh. Oke. Ya intinya mah disinilah si Airin. Ini aku turunin opacity aja dulu berarti. Cukup. Oke. Yang nggak Erin mana yang ini? Ya, di sini Mika berarti. Oke, udah nih. Ya, silakan. Ini gimana? Ini sambil ngobrol apa? Iya, sambil gambar dulu? ngobrol. Sebenarnya ini sih ya Nggak usah ya? agak ribet buat ngegambar sambil ngobrol, tapi ya begitulah challenge-nya. Kalau aku emang kebiasa gambar sambil ngobrol sebenarnya. Oh, oke. Berarti aku aja yang kesusahan. Tapi lebih ke apa ya, kan kita konsepnya kan belum matang konsep mau gambarnya gimana. Ya, nah disitulah Ya sudah, tugasnya boleh. saya. Ya sudah, ayo. Oke. Nah ini mulai nih kita ke obrolannya. Jadi lu mulai gambar karena apa? Dan berarti sekarang udah berapa lama ngegambar? Awal gambar itu tahun 2018, 18 tahun 2018 2017 lah. Itu awalnya mulai tradi. Masuk digital tahun 2019 di situ pakai Ibis Paint. Oh, awalnya Ibis. Oke.
Iya, ini apa angkatan Ibis Pen. Iya sih, iya sih. Sudah graduasi ya sekarang menjadi apa? Photoshop ya sekarang. Clip Studio Paint, kalau Oh, Clip Photoshop Studio kemarin Paint. nyoba-nyoba. Soalnya aku waktu itu sempat ngeliat Iya, pernah pakai live stream. Photoshop jadi ya jadi ngemikirnya Iya, Photoshop gitu. karena soalnya kan banyak orang yang pakai Photoshop, Hmm. penasaran, coba. Cuma cobanya tuh bukan yang cuma coba-coba bentar doang, enggak. Coba-cobanya tuh aku pakai buat project besar juga anjir aja. Gimana tuh Buat pengalamannya? iya buat kemas-kemas besar kan. Ya udahlah ini kayak kayak udah ngerasa udah bisa nih Photoshop, coba deh dipakai komis bisa nggak? Soalnya kan gambar buat komisi sama pribadi itu lumayan kerasa bedanya gitu kan. Hmm. Jujur cukup bagus, Hmm. cuma jadi kehilangan ciri khas aja sih. Jadi apa? Dan di situ gue sadar kehilangan ciri khas. Beda Hmm. software tuh lumayan mempengaruhi style juga ya, karena Iya di sih. software-software tertentu ada apa ya, ada brush-brush tertentu yang enak gitu loh. Clip Studio Itu Paint sih. emang ini sih bagus, brush engine CSP. namanya tuh. Terus orang-orang juga kan bikin custom brush pada edan semua. Kalau aku malah kebalikannya, aku malah ngerasa brush engine-nya CSP tuh Oh, biasa aja. oh gitu. Iya, Kenapa tuh? malah aku ngerasa yang Sai dan karena apa ya, kayak brushnya tuh kerasa kerasa nggak kurang smooth gitu sih menurut gua. Dan nggak Kurang bisa ngeblend smooth. dengan baik ketika dipakai gambar. Beda sama yang lain. Hmm. Aku malah ngerasa Sai itu buat anim apa lebih lebih enak dibanding ini, dibanding CSP. Cuma karena komunitasnya gede, jadi brush brush engine-nya yang kurang itu diakalin sama komunitasnya. Sehingga jadilah yang sekarang yang kelihatan kuat banget brush Oh, engine-nya. oh gitu ya. Saya kan Pendapat pribadi sih, pendapat pribadi. ya, soalnya kan banyaknya ngebilang kayak, wah, CSP brushnya goat anjir, ini semuanya bagus-bagus Aduh, banget. Ternyata ada enggak ya sih. seperti Anda yang merasa begitu. Oh, menarik, Iya, menarik. kalau dari aku sendiri, CSP itu yang paling kerasa bagus tuh karena fiturnya banyak dan dia cukup Iya ringan. sih. Fiturnya banyak dan cukup ringan untuk dipakai lasso dan dipakai. Terus dia tuh bisa ini, bisa bisa folder tuh bisa di ini, bisa di liquify, bisa di lasso langsung itu bisa. Jadi sangat amat Hmm. Oh, membantu lah emang fiturnya. di yang lain folder nggak bisa di liquify? Nggak bisa, Oh, nggak bisa. Photoshop nggak bisa. Oh, Sai, setahu juga nggak bisa sih, nggak tahu dah Sai. wah, di Krita bisa nggak ya? Oh, jadi penasaran nih. Coba. Tapi seharusnya di Krita bisa sih, soalnya Krita tuh bisa nge-transform seluruh layer. Jadi terus transform toolnya juga ada ini sih ya, fitur buat ganti modenya jadi liquify. Seharusnya bisa sih, coba ya. Perspective Gas, case coba. liquify. Oh, bisa. Bisa, bisa. Ya Bisa, Krita bisa. tuh lagi naik daun nih, Krita. Lagi apa? Sebanyak artis dari dulu tuh yang nyoba, ya yang bilang Krita itu bagus, cuma kayaknya kurang populer aja dah. Komunitasnya Iya belum sih. kebentuk. Ujungnya software tuh tentang komunitas sih menurutku. Semakin banyak yang pakai, semakin kita gampang nyari tutorialnya. Hmm, iya sih, tapi omong-omong tutorial Krita, Krita tuh kata banyak orang ini sih ya, si UI-nya tuh, atau mungkin lebih tepatnya UX-nya sih ya, kurang Heeh. intuitif. Tapi sebenarnya fiturnya tuh ada beberapa fitur yang bahkan nggak ada di CSP gitu, kayak Software misalnya lain, benar. apa? Jadi lu pernah nggak eh, nyadar kayak semisalnya nih ya kita pilih warna biru yang sepekat mungkin, padahal itu Hah? tuh posisinya di atas ya, itu kan berarti atas berarti menandakan warna yang paling terang ya. Tapi kalau Hah? milih warna biru terus ngebandingin sama warna kuning yang sama-sama di pojok atas kanan, itu tuh value-nya beda gitu. Nyadar nggak? Oh ya, nyadar. Hah. Nah ya, nah jadi kan implikasinya berarti walaupun mengubah misalnya si hue-nya doang, itu tuh sebenarnya Mhm. sekaligus mengubah si value-nya juga kan. Kayak misalnya dari ke kuning ke biru itu tuh sebenarnya bukan ngubah bener-bener hue-nya doang, tapi secara tersirat, secara implisit itu tuh mengubah si value-nya juga. Nah, jadinya kan suka kadang tuh kayak kita tuh harus bukan sekedar mengubah hue doang, tapi juga kayak aduh, ini harus disesuaikan lagi si value-nya biar kayak nggak terlalu gelap atau nggak terlalu terang atau gimana gitu ya. Nah, enaknya di Krita tuh ada, aku lupa namanya apa, tapi kalau nggak salah color model ya disebutnya tuh, atau color space gitu. Ya, tapi intinya mah kan biasanya color picker tuh HSV misalnya atau HSL gitu ya. Benar. Hah. Nah, tapi kalau di Krita itu tuh ada yang namanya HSY. Y-nya tuh Oh, sama kayak ini berarti.
Hah? Sama kayak si Sai juga punya sendiri Oh namanya iya? VHS. Iya, saya punya Oh, sendiri. oke. Terus Oh, menarik. Ya, tapi intinya mah kalau itu dinyalain bisa ngubah hue dan saturasi dan value-nya tuh bener-bener tetap gitu. Fix. anjay, Jadi ya itu jarang orang tahu ya. kepake banget sih aku. Terus ya Jarang banyak orang lagi sih. tahu. Yes. Itu tips buat orang yang nonton dan pakai kereta. Bisa tuh dicari fitur Aduh, ini kenapa HEC-nya tuh. berasnya agak nge-lag ya? Agak nge-lag. Kenapa Nggak tuh? tahu. Oh, ini ceritanya lagi pakai apron yang ada ini ya, si frill. Iya, mate. Oke. Aduh, Aduh. mate my beloved Aduh. anjay. Tahu aja. Aduh, Papa mau 3. papa mau 3. Oh, Bikin apa ya? Bikin oke. kue kali ya? Ntar deh, Boleh. cari Kayak gambar referensi kue. dulu, cari referensi dulu. Gambar kue di sini gitu ya. Oh, boleh. Gua mikirnya awalan bikin adonan sih, cuma kayaknya nggak usah dah. Oh, Bikin oke. adonan ya? Boleh deh bikin adonan boleh deh. Boleh silakan. Kita waktunya 1,5 jam bisa nggak tuh? Dibisain, bisa. Dibisain, oke. Seperti profesional dibisakan. Aduh, saya bang Aduh. sering mendapatkan tenggat yang lumayan Waduh. ini anjir. Aduh, Ngomong tenggat. Oke. Itu kebetulan bisa ditransisi ke topik yang aku nulis buat kali ini, yaitu aku dengar-dengar dari orang tertentu. Kamu tahu siapa? Tapi intinya aku dengar lu siapa tuh? lagi nggak usah sebut. Lu lagi ini ya, banyak kerjaan katanya. Jujur banyak banget Hmm. nih sampai tidurnya jadi rusak. Gue tuh tipikal Oh yang orang tuh gitu. tidur seperti anak kecil anjir. Tidur jam Sama. 9, bangun jam 5. Aduh, berapa? 9? Tidur jam 9. Apa tuh jam Oh jam my 11 enggak? god. Jam 9, jam 9. Sama. Kita kayaknya saudara deh. Eh, waduh. Aduh. Iya, dan terus paginya tuh produktif. Paginya tuh mulai gambar. Oh iya. Mana Jadi sama lagi. tipikal orang yang iya, Eh, yang malam istirahat, pagi kerja. Jarang sih di iya, artis iya. sebenarnya. Nah, cuma gara-gara lagi banyak kerjaan, Kerusak tuh. iya jadi rusak tidurnya malam. Soalnya mau nggak mau malam tetap harus gambar gitu. Dan Hmm. sama ini sih sebenarnya. Kalau buat aku sendiri ya, sebagai freelancer itu, kita ngomongin kerjaan lah ya sekarang. Ya. Sebagai freelancer itu biasanya, gini, aku ambil kerjaan itu buat bulan depan, bukan buat bulan sekarang. Jadi Oke. bulan sekarang itu kerjaan yang aku ambil dari bulan kemarin gitu. Hmm. Jadi ketika aku lagi kerja sekarang, kalau ada pesanan masuk itu sebenarnya buat bulan depan. Tapi kadang ada beberapa klien yang dia mintanya itu harus sekarang gitu. Nah itu biasanya yang bikin jadwalku jadi kacau. Cuma ya nggak apa-apa. Kadang yang minta deadline cepat kayak gitu, minta buru-buru gitu. Itu biasanya kerjanya banyak yang bagus sebenarnya. Cuma gara-gara minta cepat, jadi sering kutolak sih karena nggak possible lah buat dikerjain. Anggaplah bulan ini ada 5 kerjaan gitu, 5 splash art lah gitu. Anjir. Deadline-nya bulan ini juga gitu. Terus ada orang masuk mau bulan ini juga kan nggak mungkin lah mau di gimana Iya pun nggak sih. mungkin gitu. Jatuhnya burn out kan. Tuh. Terus sih gimana aku nge-manage waktu buat kerjaan? Pernah ini nggak kepikir kayak Ambil ini. nge-hire asisten atau Pernah. gimana itu? Oh, pernah. Pernah mau nyoba nge-hire line art artis. Cuma ada cumanya nih. Line art banyak artis tuh yang nggak suka line art kan. Nah di setelku tuh kebetulan line art tuh hal yang krusial banget. Beda line art itu beda hasil gitu. Jadi pernah nyoba nge-hire, ujung-ujungnya line art-nya tuh banyak yang aku ubah dari awal gitu. Kayak ini udah line art, iya line art-nya aku pakai, tapi banyak yang line art aku hapus, gue gambar ulang, ya dan itu jadi makan waktu lebih lama lagi gitu. Iya Akhirnya sih. kayak jadi. Malah ini ya, bantuan malah jadi beban tambahan gitu. Iya, sebenarnya kalau mau coba explore style lain yang nggak ngebutuhin line art spesifik tuh sebenarnya bisa sih. Atau memperbagus workflow buat bisa kerja sama orang lain tuh bisa. Tapi itu pun harus ini sih ya, nge-invest waktu lumayan buat kayak Iya misalnya kalau benar. perlu training atau kayak belajar, ini kita kerjasamanya gimana ini. Benar. Kalau ini kan ceritanya kerjanya lagi banyak nih. Nah, Betul. orang ini yang mengasih tahu aku tentang Anda itu sebenarnya kepikir tuh mau nanya atau jangan-jangan udah nanya nih, Bang, Belum. Bang, gimana dong cara dapat kerjaan yang banyak? Aku mau dong bagi Oh, beberapa.
gitu. Oke, Ada sebenarnya ini nggak tips tuh buat orang yang kayak gitu? wah kalau nanya gitu Anda datang di orang yang tepat, anjay. Guys, gimana tuh gimana Jujur, tuh? dari dulu kelebihanku tuh cuma satu, Apa? aku tahu cara menjual komis, udah itu aja. Oh, Banyak oke. orang yang salah berpikir bahwa art bagus sama dengan komis lancar, follower banyak sama Hmm, dengan komis lancar itu sama-sama hmm, sama sekali nggak ada hubungannya. Ada tapi nggak oke. sebanyak itu. Hmm, Nah, kalau kamu pengen, eee, jualan komisi, kalian harus mikir, apa sih yang kalian jual apa sih yang produk yang mau kalian jual gitu. hmm, Kalian harus punya satu produk yang kalian itu unggul daripada orang lain. hmm, Dan produk itu nggak harus berarti art kalian bagus. Contoh nih, kalian ngerasa style kalian itu imut dan banyak orang yang, eee, suka gitu. Ya udah kalian jualan headshot aja nggak ada masalah. Nggak harus jago itu sampai bisa full scenery kan. Malah yang bikin full scenery yang kayak gini nih contohnya, itu hmm, orang yang butuh tuh jujur aja sedikit, nggak pasarnya tuh sedikit dan itu di pasar hmm, atas. Yang mana ketika kalian gelut di pasar atas itu, apa ya, harus punya fondasi portofolio yang kuat dulu kan baru hmm, apa, kalian tuh trusted di pasar atas gitu. Tapi kalau kalian di pasar-pasar yang bawah kayak gambar headshot, bust up gitu, yang mana yang lebih gampang, hmm. nah itu tuh klien, banyak sebenarnya dan lebih gampang buat kejual gitu. Mostly aku ini sih ngasih tahu temanku yang mau komis itu tuh kayak gitu. Hmm. Ya itu sih kalau pengen cari komisi fokus ke apa yang bisa kalian jual dulu. Dulu kalau ada yang ngikutin aku di zaman 2022, aku cuma ngejual headshot dan apa ya? Tiba-tiba headshot terus matanya putih, backgroundnya agak-agak transparan doang gitu kan. Hmm. Itu sangat amat laku anjir. Bahkan di masa puncaknya bisa ngehandle sampai 20 lebih komisi dalam sebulan gitu. Oh. Iya, emang emang harganya murah, kayak sekitarnya berapa lah 30 gitu kan, $30 gitu kan. Tapi kan banyak gitu. Jadi kita main di kuantitas di situ. Ya, volume Emang terlihat tidak dibanding profesional, tapi hmm, secara duit ada. ya ada sih ya. Ada duit dan kita bisa naikin nama juga dan kita bisa bisa ini sih, bisa jadi portofolio juga. Kita udah pernah kerja ini nih, iya masih kecil-kecilan tapi kan itu kerja sama orang kan bisa jadi portofolio juga gitu. Itu Hmm, sih. hmm. Fokus ke keunggulan. Iya fokus ke keunggulan. Nah untuk sekarang kan aku ini kan bisa di apa namanya? Splash art gitu. Ya Hmm, ya kerjaanku sekarang kebanyakan dari splash art. Yang ku tunjulin di situ. Aku jago di situ ya udah aku tunjulin di situ gitu. Makanya postingan Instagramku terakhir terakhir kan splash art semua gitu. hmm. Begitu. Santai Berarti aja buat yang ngerasa kesusahan di hmm, art. Nggak harus sejago itu kok buat sampai kejual. Mulai hmm. aja dulu. Mulai aja buka dulu. Nggak Kenapa? mesti jago banget, nggak mesti kayak Nggak followersnya mesti jago. banyak gitu. Wah, nggak. Ini ada cerita lagi nih. Apa Aduh, tuh? gue yang gaping nih. Nggak apa-apa ya. Justru kan itu kenapa aku ngajak lu Benar, jadi guest kan biar tuh yeping. benar. Tahun kemarin, tahun 2025, aku ada satu kenalan yang nanya ke aku gitu. Hmm, Dia tuh kayak lagi inilah lagi susah gitu kan. Keluarganya lagi kacau katanya. hmm, Karena karena apa? Karena masalah pribadi lah. Karena masalah personal dia gitu. hmm, Nah, eh, dia tuh nanya, "Bang, gimana sih cara ngejual komisi gitu?" Dia tuh yang pikiran awalnya, yang mana itu pemikiran banyak orang, itu harus banyak follower dulu. Jadi banyak follower sama dengan komisinya laku gitu. hmm, Dan itu kan aku bilang tadi enggak gitu. Nah, dia itu mulai fokus di jualan YCH hmm, dan dia ngerasa dia tuh jago di YCH. Ya udah dia hmm, jualan di YCH aja dan hmm, ternyata dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun dia udah ngejual hampir 100 art. Kurang dari 1 tahun, hmm, cuma sekitar ya 8 bulan lah. 8 bulan dalam 100 art dijual, hampir 100 art dijual. Itu menurutku perkembangan yang luar biasa karena dia dari hmm. nol banget. Jadi kalau kalian mau memulai, ya menurutku bisa-bisa aja sih. Nggak ada follower, Kecuali nggak ada kayak nggak skillnya ada. nggak jago-jago Wah, banget gitu. sampai sekarang follower dia tuh di bawah 1.000 anjir. Sampai Hmm, sekarang follower dia di bawah 1.000 dan dia udah ngejual hampir 100 art kurang dalam 1 tahun. Itu luar biasa menurutku. Yang bahkan aku oke, sendiri oke. yang udah follower hampir 50K di aduh Instagram nggak naik-naik Aduh. udah inaktif. Tapi itu aja susah, susah kayak gitu. Iya Ya sih. itu membuktikan bahwa ini sih, bahwa follower itu sama sekali tidak pengaruh. Cuman Begitu. karena banyak follower bukan berarti banyak commission misalnya gitu ya. Betul. Oke, oke. Tidak usah takut memulai, guys. Ya berarti sebenarnya kalau kayak gitu emang ini sih ya.
mengikuti prinsip-prinsip bisnis secara umum gitu, kayak Iya, benar-benar. cari Gambar itu pasar, jualan. cari pasar. Kalau semisalnya aku yang ngemikirin bisnis tuh kayak misalnya YouTube aku kepikir misalnya gitu kayak, wah ini ada Betul. pasar nih, ada pasar misalnya teman-teman aku itu sebagai bukti bahwa pasarnya itu ada, bahwa orang tuh pengen belajar apa yang aku pernah belajar, tapi karena itu tuh khusus misalnya konten luar gitu ya, jadinya orang tidak punya, ada demand-nya tapi tidak ada supply-nya gitu. Benar-benar. Nah terus karena itu jadinya kan, apalagi kebetulan karena aku itu emang gambar udah lumayan, terus aku ternyata suka ngajar dan aku juga tahu sedikit-sedikit tentang YouTube gitu, jadinya kan wah pantas banget nih buat aku masuk ke pasar ini untuk untuk mengisi kayak ada lowongannya gitu. Infokan 19 juta loker. No. Terus. Oke. Iya, betul. Berarti gimana rasanya kalau ini apa? Semisalnya di server Discord tuh kan ada ini ya, server Discord. Gimana kalau semisalnya ada orang gitu mengeluh, aduh mau komis tapi followerku kecil, gimana tuh rasanya tuh setiap ngeliat Iya, itu? sebenarnya nggak ada masalah. Itu kan yang Oh, dipikirin hampir semua orang kan, iya karena mereka ya. nggak tahu aja. Ya udah dikasih tahu aja. Jangan takut memulai aja sih. Iya Yang sih. penting kalian tahu apa yang kalian jual aja. Tahu keunggulannya di mana gitu ya. Tahu keunggulannya di mana. Spesialisasinya mau di mana. Benar. I see. Ya begitu guys. Ya silakan kalian cari duit. Iya guys, jujur ini jarang ada orang yang ini sih, Apa? yang notice sih. Soalnya aku ada beberapa teman kan, mereka tuh targetnya tuh pasar tinggi. Menurutku bagus. Itu emang apa ya? Seharusnya tuh kita nge-target tuh pasar tinggi kan. Cuma buat orang yang nggak ada koneksi, nggak ada salahnya cuy. Kita open komis di pasar rendah gitu, yang pasar $50 ke bawah lah, atau $50 lah gitu. So kita tinggal di Indonesia. Tinggal di Iya. Indonesia tuh privilege. Ya, tinggal di Indonesia tuh lumayan privilege cuy. Karena hanya dengan $300 kalian bisa hidup dengan nyaman di Iya daerah-daerah sih yang ya. bukan Tertentu. kota lah ya. Benar. Ya. Buat aku sendiri di daerah yang UMR-nya 2 jutaan. Oke. Sangat amat teman, sangat amat enak ya, jujur aja. Infokan tuh doxing tuh tempatnya tuh. Waduh. Langsung dicari tuh. Nggak apa sih, tengges nggak apa, datang ke tempatku Wais. guys. Ya Nggak ada silakan masalah ya. copot sendal dulu, silakan masuk. Ini kamar saya. Wah kelihatan tuh figur-figurnya. Waduh, nggak punya bang. Oh nggak punya. Nggak koleksi. Oh sama sih berarti. Oke. Ini gimana Apa? megang biasa aja ya adonan. Gue pengen kayak ngaduk adonan gitu, cuma gue bingung tangannya gimana, nggak ada referensi. Berarti lu kalau bikin ilustrasi itu kebanyakannya emang ini ya, nggak selalu ngelihat referensi gitu. Iyalah, referensi itu hal yang wajib. Malah menurutku tuh kalian lebih baik kalian kalau bikin ilustrasi, siapin mood board dulu. Jadi kayak pakai satu image nih, nah isinya tuh apa aja yang pengen kalian masukin buat dilihat, biar nggak nge-scroll pas lagi ini. Pas lagi gambar, biar gak mak tuh. biar tidak ini ya terjadi kasus, aduh bang aku pengen gambar tapi tiba-tiba doom scrolling, aduh gimana caranya biar tidak doom scrolling. Benar-benar. Itu sering itu orang bilang kayak gitu ke aku. Doom scrolling. Tapi omong-omong ya, itu sebenarnya aku udah tahu sebenarnya kamu bakal ngomong siapin mood board atau gimana gitu, karena kebetulan kan aku ini ya ngebuka mentoring waktu itu sama si Budi. Nah terus si Budi tuh nanya, yes, Budi itu nanya, bang gimana caranya biar gambar lebih cepet, karena kan dia pengen kayak komis terus pengennya tuh kerjanya selesai cepet gitu. Nah kalau aku sebenarnya aku menganggap si pertanyaannya tuh dari segi apa ya, kan kalau referensi misalnya itu lebih ke mempercepat proses karena persiapannya udah matang misalnya gitu ya. Tapi aku memandangnya tuh lebih ke gimana cara ya gambar lebih cepet titik gitu secara kayak fisiknya. Terus kalau di situ aku ngasih saran kayak banyakin gambar, karena ya apa ya, kenapa orang bisa cepet melakukan sesuatu, aku mikirnya dari apa yang aku tahu gitu, karena udah
kebiasaan, dan karena udah kebiasaan jadinya apa ya, lebih otomatis gitu melakukannya. Ibarat kayak Bet ini deh, apa, si Kim Jung Gi kan, Rest in Peace Wah, God. itu Ya itu kan, liberty-nya gila sih itu. ya itu kan hidupnya literally gambar gitu ya. Jadi tapi justru karena itu jadinya saking sering dan kebiasaan sama menggambarnya, setiap mau menggambar sesuatu tuh langsung kepikir, oh ini digambarnya kayak gini, terus tahu cara gambarnya, terus karena itu kan jadinya cepet gitu, sat-set bisa ngisi satu tembok dalam Iya lagi. 3 jam atau 4 jam atau gimana gitu ya. Betul betul. Nah kalau aku, tapi itu sebenarnya bukannya aku mau bahas sih, yang aku mau bahas tuh gimana pengalamannya ngebuka mengajar, nge-mentoring gitu, soalnya kan Anda juga ini ya, nge-mentoring, Iya. ngasih tahu si Budi si trik gitu. Gimana tuh? Eh sebenarnya asik-asik aja, cuma kayak bukan passion gue dah. Oh, oke. Saya Berarti bukan tipe orang yang bisa hmm, menjelaskan dengan baik aja sih sebenarnya. Kenapa? oke. Berarti eh kalau selama ini aku penasaran, selama mengajarnya kayak menemukan ini nggak, kayak wah kesulitan apa gitu selama si mentoringnya, Oh, apa ya? atau sempat ini nggak merasa kayak aduh aku ternyata perlu belajar lagi gitu nggak? Ah ya itu sih. Kayak aku perlu Oke. belajar lagi gitu. Karena menurutku sih apa ya? Kalau dari aku ya, artku tuh Hmm. bukan based on fundamentalnya. Hmm. Dia menggambar tuh karena sering menggambar aja gitu. Hmm. Jadi sebenarnya masih perlu banyak belajar sih. Banyak Cuma belajar itu dari segi cuma teori atau kayak praktek sih. oh, oke. Teori praktek juga, tapi kalau Hmm. dari aku sih art Lebih ke is praktek. is praktik ya. Iya sih. Teori Iya sih. sama kayak olahraga nggak sih? Iya sih. Kalau teorinya udah tahu langsung banyak-banyakin praktek. Hmm. Oh, Praktek udah. dan eksperimen Oke. lah. Kenapa? Nggak, aku kira masih ada lanjutan lagi dari cerita mentoringnya. Udah. Berarti nggak ada ini apa, rencana buat lanjut nge-mentoring lagi atau gimana? Oh, enggak. Hmm. Itu sangat amat ini ya. Sebenarnya mentoring itu sangat menjanjikan, cuma bukan passion gue aja sih. Sangat menjanjikan. Oh, gitu ya. Menjanjikan gimana, Jadi Bang? Saya kalau tertarik nih. kalau menurutku ya, kelas itu kalau kita obrol apa, kalau kita mikir Hmm. pendapatannya ya, aduh, cuan banget nih. Kayak Oh, gitu ya, pemikiran-pemikiran Bang. banget anjir. Tapi emang gitu, Hmm. kalau anggaplah kita pasang kelas buat 3 hari gitu kan. Nah, per kelas Hmm. kita suruh bayar 50 gitu. Hmm. 3 hari 50, terus yang join ada 20 orang, anggaplah 20 Hmm. orang gitu kan. Berarti kan udah berapa itu? 400 ya. Eh, gimana Aku sih lagi matematika fokus gua? jadi nggak bisa ngitung. Iya lagi kalau lagi gambar. Tadi tadi apa namanya? Tadi gua bilang 20 orang 50. Satu 20 ini kan. orang 50. 1 Udah juta. satu JT kan, udah satu JT anjir, 3 hari kan. Iya emang 3 nggak selalu hari. ada, tapi kan apa ya, kalian tuh nggak yang ngejual full waktu kan. Hmm. Semakin banyak murid kalian, semakin kalian nggak perlu ngeluarin effort banyak untuk mengajar gitu. Itu Iya kalau sih. kalian udah ngeset ini ya, udah ngeset apa namanya? Apa yang mau dipelajarin, nggak yang nunggu ini. Apa? Nggak yang nunggu orang nanya baru ini. Oh, Nggak yang ngajar satu-satu, jadi kayak tema hari ini fix udah gitu. Itu kan hmm. lebih. Kayak materinya udah disiapin, udah tahu Iya, latihannya apa, tinggal melakukan aja gitu ya. benar. Dibikin sekali terus direproduksi terus-terusan aja. Betul, dan itu bisa, dan kalian bisa ngejualnya online juga gitu, kayak ngejual kelas online juga. Maksudnya kayak materinya dijual online terus bisa gitu kan bisa. Iya Videonya sih ya, yang kayak benar-benar. Colosso gitu. Iya itu kalau sok banyak itu waktu Ya model bisnis yang kapan menjanjikan dibalik komisi. banyak itu yang ngepromosi, wah video ini disponsor oleh Colosso ya, jadi aku mengambil kelas ini. Oh, I see. Itu sih. Aduh, menggambar tanpa referensi. Oh my god, jelek banget. Ya udahlah ya. Gak apa-apa, Jarang-jarang santai nih gua gambar aja. tanpa referensi. Kita gambar santuy kan namanya juga. Betul. Oke, bentar aku lagi mikirin, lagi lihat list nih. Oh iya, omong-omong belajar gambar, lu berarti ini ya mayoritasnya otodidak. Nah, Otodidak. iya kan? Mm. Oke. Nah, gimana pengalamannya lu, perjalanannya tuh gimana? Gimana cara belajar secara otodidak gitu? Ada kesusahannya di mana Oh, gitu? kesusahannya ya. Ya Otodidak tuh secara susah di mana ya?
Gimana tuh? Karena nggak ada ini sih, gambarnya nggak teratur, nggak ada urutan kita gambar dari mana. Jadi kita Iya gambar apa sih. yang kita suka aja. Tapi bisa dibilang ya itu jadi kesusahan, tapi itu hal yang seru aja. Karena kita belajarnya nggak prosedural, nggak yang harus gini, harus gini, harus gini. Alhasil kita ngebuat ya bisa dibilang style gitu. Ya, ya ini agak pro kontra ya style gitu. Banyak yang bilang iya jangan terlalu pedulin style gitu. Cuma menurutku serunya di situ. Dulu kan gambar udah dari 2018 ya. Menurutku tuh yang bikin art seru di yang bikin aku semangat gambar di masa-masa itu tuh karena ngelihat banyak teman yang punya banyak style berbeda gitu. Kayak banyak orang yang cara gambarnya itu berbeda, jadi kita kok bisa gini ya, kok bisa gini ya. Dan kita tuh jalan dengan pace kita sendiri, nggak yang orang lain tuh apa ya sama kayak kita cara gambarnya gitu, enggak. Itu yang menurutku lumayan seru sih. Kalau ngomong style ini, lu suka ini nggak kayak ngeliat style ini, wah keren nih. Nah terus ngemikir kayak gimana ya cara dia ngegambar gitu. Suka kepikir gitu Iyalah, nggak? Oh, oke. sering. Suka penasaran gitu ya kayak, wah gimana tuh dia ngegambar si tekstur ini. Wah kok dia bisa ya gambarnya Betul. Wah, 3D sering banget kayak gini. banget, Wah gimana sering ya dia banget. line artnya tuh gini cakep banget cok. Wah Itu yang bentuknya buat tuh kita pengen simple. study kan. Iya itu dia. Mogun. Kenapa? Waduh, Waduh. kalau gue sekarang ini sih. Kalau gue sekarang Masaki Hiruka kalau tahu. Enggak, Siapa? jarang deh. Masaki Hiruka. Tuh gue lumayan suka sama stylenya sekarang sih. Masaki Hiruka. Masaki_HIROOK. Hiroka. O-nya 2. Damn. Buat gue ya. Oh, I see. Oh, oke, iya sih. Jauh banget. Iya sih. Cakep sih emang. Dan iya kan, dan itu membuat kita berpikir kok bisa ya bikin Kok gini bisa karena ya? karena beda dengan art yang bisa kita lihat gitu. Dia ini sih ya cakep apa? Si depth-nya itu kerasa banget. Anjir, benar. Iya sih. Betul. Terus ada kayak tekstur dari style Teksturnya tuh paintingnya. dari hatching anjir, dari garis-garis yang digesek-gesek gitu Oh loh, bukan. iya. Enggak, ya kan kayak pakai pen gitu loh. Iya sih, cakep sih emang. Gitu sih. Oh iya juga ya. Gokil itu dia mah. Kalau Tapi gimana? So. Tapi ini sih kayak nggak pengen ngikutin juga, cuma itu Hmm. penasaran gimana cara bikinnya. Oke. Nah, Kalau omong-omong style, aku tuh pernah denger ya, katanya dulu lu tuh sempet, aku nggak tahu katanya apa berarti diejek, bukan diejek sih, lebih ke tease tuh apa sih bahasa Indonya? Aduh apa ya bahasa Indonya tuh? apa diganggu? Apa artis? Bukan tease tuh apa ya bahasa Di Indonya? di apa? Ayo. Godaan, bukan digoda, nyinggung mungkin ya. Ya intinya mah Kenapa? dulu stylenya tuh katanya mirip banget artis Cina. tertentu. Iya, Kuan. Betul. Aku mengakui karena emang sangat amat big fans of Kuan dulu aja. Guys. Yang membuat fansnya apa tuh? Sama berhubungan sama ini sih ya, artis-artis lain yang menarik Anda tuh apa dari style-style yang menurut lu paling favorit gitu? Yang menarik apa, yang kenapa pindah gitu apa gimana? Kenapa kayak apa dari misalnya aku ya, kenapa suka banget si Mogun misalnya? Karena Mogun itu gambarnya terasa 3D banget, terus sekaligus juga si lightingnya tuh apa ya, bertekstur, rasanya tuh nggak sekedar ibarat kayak bahannya tuh plastik gitu, tapi ini tuh bener-bener wah kayak bisa disentuh, terus rasanya tuh kayak menyentuh permukaan tablet yang ada surface protectornya gitu, yang ada teksturnya. Nah kalau itu misalnya aku, kalau lu dalam style-style yang lu suka, yang disukainnya apa tuh berarti? Jujur karena mau nggak mau harus mengakui karena basicnya wibu dan sangat amat terpapar budaya Jepang. Styleku sangat amat dipengaruhi dengan gimana artis itu bisa ngebuat karakter itu ini ya terasa ekspresif gitu. Setiap artis itu punya cara sendiri buat ngasih lihat gimana ekspresif karakternya gitu. Dan kayak Kuan tuh kan dia stylenya jujur sangat amat simpel kan, mata putih, headshot udah gitu doang. Template-nya juga itu aja. Tapi dia bisa bikin dengan style sesimpel itu bisa diingat banyak banget orang. Hampir semua orang hampir bisa mengingat style dia pada masanya gitu. Siapa tadi Itu namanya? yang menurut Kuan. Kuan. Q1 ini Kuan. Oh, oke. Ya gimana lanjut. Iya di situ. Terus tadi ya. Oh iya kenapa
bisa suka style orang ya. Ya karena itu sih, karena dia bisa ngebikin ekspresinya gitu. Aku juga pernah suka sama ini, sama Amaka Sayun. Kalau ada yang tahu, kayaknya jarang yang tahu kalau basicnya Korea mah, karena yang ngikutin artis-artis ini. Gimana nulisnya? Artisnya tuh Amaka Sayun, tapi Twitternya Yun ini, aku share. Oke. Kita lihat dia tuh punya ciri khas dalam gambar mukanya kan, dalam gambar muka dan dalam ngebuat ekspresi karakternya. Jadi banyak artis JP itu yang dia tuh punya cara berbeda lah buat ngeliatin karakternya gitu. Itu yang ngebikin aku suka sih sebenarnya. Tapi iya ya, aku jadi keinget ini apa, si Ori Days. Dia tuh kan ngebikin video tentang ini ya, tentang aduh apa sih? Dia tuh kan ini dulu tuh mentoring gitu ya disebutnya. Ya, kira-kira kayak gitu. Sama si KKG kan. Nah, terus dia tuh aku tuh yang notice-nya tuh improve-nya tuh banyak dari ini ya, dari segi kayak misalnya si KKG kasih saran kayak ini ekspresinya kenapa cuman bahasa Jepangnya berarti potoshite gitu, kayak ngeblank gitu doang gitu. Terus ternyata dari situ si Orides tuh kayak bahkan cuman mengubah arahan pandangan gitu ya, kayak misalnya ada mata karakter kayak gini gitu ya. Dia tuh kan ceritanya lagi ngeliatin onigiri, tapi karena posisi pupilnya kurang gimana gitu ya, kurang mengarah ke si onigirinya, jadinya beda banget ya. Terlihatnya kayak nggak beneran ngelihat si onigirinya gitu, tapi pas diubahin sedikit doang gitu ya, terus akhirnya melihat si onigirinya. Dia tuh ngecerita kayak ya awalnya ini postnya awalnya 2000 likes menjadi 10.000. Terus aku di situ kayak what the hell anjing, gitu banget, cuman gitu doang anjing. Tapi emang gitu sih. Kalau kita ngomongin media sosial emang gitu sih. Media sosial sangat amat ini nggak yang lu jago fundamental, lu rame enggak yang gitu. Tapi kayak ya terus selain itu juga ini ya, dia menegaskan pentingnya juga pas dia ngebikin ilustrasi kalau nggak salah buat Laplus atau ya intinya itu. Dia tuh ngeceritain, dia ngefokus penjelasannya tuh lebih ke ya jadi di dalam gambar ini aku tuh pengen menceritakan ini bahwa karakternya tuh begini, terus aku menceritakannya dengan cara menunjukkan oh kamarnya berantakan, ada Coca-Cola yang tumpah atau gimana gitu. Terus di situ aku jadi ini sih ya, kepikir nyambung sama apa yang lu selama ini ngomongin, yang kayak gambarnya tuh fokus gimana cara mengekspresikan karakter gitu. Iya, betul. Apakah Itu style Jepang gitu sih. Apakah Anda merasa itu sesuatu yang kebanyakan audiens Jepang emang mikirnya gitu kalau kayak menentukan gambar bagus atau enggak? Udah pasti. Kenapa style tiap negara beda tuh karena emang budayanya beda aja. Jepang kan ini ya, Jepang kan dia budayanya kayak dari manga dan tipikal yang gambar pakai pen gitu loh, kayak ink lah. Iya. Jadi stylenya tuh sangat amat Linear. identik dengan garis lah. Enggak, sangat amat identik dengan garis dan ekspresi gitu. Karena emang mereka Iya. basicnya dari manga gitu. Iya maksudnya. Sedangkan Cina, kenapa? Iya, soal lanjut. Enggak tadi. Enggak. Itu apa, linear tuh artinya berhubungan dengan garis maksudnya. Oh iya. Iya. Lanjut. Apa tadi Cina? Iya, kalau Cina kan dia kayak lebih painting gitu kan. Karena emang basicnya kan mereka sangat amat artistik kan. Iya sih. Ya gitu sih. Kalau Korea jujur gue gak terlalu ngikutin sih. Iya ya, Korea apa ya berarti si fokusnya tuh? Kalau Korea tuh setauku mulai, kalau Korea ya, kalau dulu aku juga ngikutin Korea, tapi zaman 2019 dan zaman 2019 itu Korea masih yang kayak kiblatnya masih ke Jepang gitu. Jadi ya sama kayak Jepang lah. Tapi sekarang kan enggak, kiblatnya ke Mogun anjay. Oh iya dong. My God. Rasanya ini sih ya, kayak Korea tuh ya dari apa yang aku lihat sih ya, fokusnya emang lebih ke teknis, kayak skill menggambar yang benar, yang teknis, skill teknisnya tuh jago gitu. Tapi nggak tahu sih ya sebenarnya gimana. Betul. Soalnya kan itu artis Korea suka kayak antara stylenya emang realistis terus bagus banget rendering atau gimana gitu ya, atau kayak ya intinya mah yang
jago rendering dan skill teknis sih. Gitu. Itu Nah, kenapa kepikirannya jadi kayak gitu. ini aku blocking boleh lah ya. Silakan Aku blocking silakan. karakternya. Nih jadinya aku gambar ini ya seluruh backgroundnya. Ya nggak apa-apa sih. No. Nggak apa. Nanti paling Jadi aku aku gambar control. Mika terus nanti backgroundnya diwarnain aja gitu. Soalnya ini aja, gue mau gambar background kan juga nggak ini kan, nggak yang memegang ide backgroundnya kan. Ya aku sebenarnya aku juga ini aja sih ya ngikutin si referensinya 1:1. Oh, Ya begitulah. tambah-tambah dikit ya, tambah-tambah apa ya? Ini Boleh ntar boleh. patternnya, ini lantainya kayak gini. Tapi itu di painting sih, di coloring sih. Oh iya, mostly kok kalau gue background emang bikin sketch dikit, abis itu langsung di painting sih. Jadi nggak yang complicated gitu. Ya nggak yang rapi Nggak selesai yang gitu. Heeh. Hmm. Mungkin kalau aku mau nambahin, aku nambahin apa ya? Soalnya takut kalau aku ikutan garis, ini nggak bisa diambil anjir. Bener sih. Tinggal Udah tinggal fix di aku nambah gitu. kayak iya, nambah-nambah kayak Ya. kertas-kertas di samping yang bikin biar kelihatan berantakan, ada ceritanya lah gitu. Atau gini deh aku berhenti di sini gambar backgroundnya. Anda Iya, kalau mau gambar tambah Mika aja. sesuatu silakan. Boleh-boleh. Lanjutin gambar karakter aja. Aku mau blocking Iren dulu. Keren. Pengennya bilang Iya, ireng ya. Ireng. Iya, iya. Lah, dia kan awalnya memang ini. Dulu tuh OC-nya ada dua kayak Hmm. Iren dan Ireng. Jadi emang ada dua. Oh, oke. Kalau I sekarang see, I kan see. di artku kan ada logonya kan. Hmm. Kalau lihat postingan terbaruku itu kan aku nyantumin logo tuh yang kayak hantu hitam tuh. Tulisan G dan Oh, apalah itu. oke. Eh, nah itu tuh kan dulu personaku dulu kan. Nah di situ tuh iya jadi OC ku kan dulu ada ini Iren dan Ireng tuh yang nempel lah yang kayak si Iren tuh bisa ini punya teman hantu kecil Ireng gitu kan ceritanya dulu. Hmm. Cuma karena pengen bikin yang beda jadi ganti. Hmm. 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 Ini bisa bikin kalau lu bikin bisa blocking dulu nggak sih kalau ilustrasi? Nggak. Hmm. Hmm. Blocking nggak ya? Blocking biar Mostly dulu sih. kedepannya apa? Biar Maksudnya tujuan buat apa gitu? ya buat ngeseleksi banyak sih buat ngeseleksi buat ngeliat Oh. value. Tapi mostly buat ngeseleksi sih. Itu simbol buat ngeseleksi doang. Kalau aku ya kadang sih kayak misalnya di gambar yang si Iren Iren Nah, sama Mika yang sore hari itu aku karena ini ya pengen fokus ke backgroundnya dulu terus pengen pisahin si karakter dari backgroundnya aku ngebikin jadi abu gitu. Tapi ya sebenarnya fungsinya itu buat itu aja sih kayak terpisah dari itu misalnya aku gambar yang aku belum post sih tapi eh, Mika lagi pakai kostum Valentine gitu. Itu mm-mm. aku ya tapi kebetulan karena ini sih aku sebelum-sebelumnya akhir-akhir ini lagi belajar painting yang benar-benar kayak tradisional painting gitu. Ah, Eh, itu jadinya ini sih langsung ke warna aja gitu. Lagian juga iya sih ilustrasinya kalau cuman ini aja sih ya. Satu karakter gitu doang. oh, dulu gue juga pengen bisa yang painting yang langsung kayak tradisional itu sih. Cuma tersadarkan bahwa semua style yang gue suka tuh pasti ngeblocking dulu. Hmm. Jadi pada Jadi ya akhirnya udahlah. blocking aja gitu ya. Dan udah PW pakai blocking juga sih. Gue kan pernah gambarin gak sih yang background yang monster gitu. Pernah mau bikin challenge kan 30 hari. 6 hari udah capek. Nah kalau di speed paint-nya kan itu emang blocking. Jadi emang blocking terus coloring satu-satu per partnya. Hmm. Udah PW dengan cara kayak gitu. Udah ini ya comfortable dengan workflow Udah sekarang. comfort. Iya dan so far suka hasil akhirnya juga sih. Hmm. Ya bagus sih. Udah menemukan workflow yang hasilnya tuh lumayan konsisten oke, terus nyaman juga enak buat dipakai gitu. Karena kan kadang ada kayak apa ya? Misalnya Mugun gitu ya. Hmm. Aku pribadi mungkin ini efek samping karena emang jarang pakai aja sih ya. Tapi kan si Mugun tuh dari apa yang aku lihat dia ngeblocking si karakter abu terus nanti biar bisa Iya nge-fill kan. masing-masing bagian terus dari situ kan jadinya bisa shading satu-satunya gitu ya. Nah, Mogun juga gitu. Kok kamu tidak meniru ya bang? Wah ini mengkhianati Mogun ini. karena gini Bang, karena otak aku itu tolol. Aduh, Maksudnya kenapa? aku tuh ya Hmm. tipe orang yang kalau bisa aja ya semuanya tuh Hmm. satu layer aja. Oh Karena paham. otak aku tuh
saking fokus ke menggambar ya. Kalau misalnya kayak mau ngomongin layer ya, mainin layer kayak misalnya Mogun itu kan mainin layer banget ya. Setiap warna tuh ada layernya terpisah gitu. Kalau udah kayak gitu otak aku tuh pusing gitu. Ribet bagi aku tuh. Anjir. Ya. Jadi ada satu layer tuh kayak populer baru apa ya? Populer 2021 ke atas deh. Dulu zamanku tuh orang bikin tutorial tuh gini. Di zaman awal-awal aku gambar maksudnya. Heeh. Pertama kasih base color, habis itu shading 1 tuh dibikin layer lagi. Shading 2 bikin layer lagi, high click Hmm. bikin layer lagi. Terus efek kayak add overlay gitu bikin layer lagi. Bujir, layernya bisa ratusan tuh dulu. Nah, aku nggak suka tuh sistem yang kayak gitu. Nah, Karena ribet buat otak aku tuh. Bahkan aku ini ya sebenarnya sih ya kalau bisa dulu tuh bakal menghindari sama sekali apapun yang lebih dari satu layer. Itu kenapa kebanyakan gambar dulu aku tuh simple banget gitu ya. Tapi Cina gitu sih. Emang. ya sebenarnya dulu style aku lebih ke ini sih kartun gitu. Tapi ya intinya mah jadi karena itu lebih simple gitu ya style gambar aku tuh. Nah, tapi untungnya nih ya di Krita, sekali lagi ya Krita nih. Ya tapi sebenarnya Ya, kayak apa? program yang lain juga ada sih fitur yang ini, yang dimana kayak bisa tahan suatu key, pencet sesuatu, maksudnya kayak isi layer gitu. Nah nanti itu bakal ngeseleksi layer itu gitu. Oh. Ya, untungnya tuh aku menemukan fitur itu. Jadi kalau misalnya emang lebih enak gitu ya pakai layer, aku bakal ya pakai layer sih karena jadinya aku nggak perlu kayak oh ini layer di mana ini ada satu pixel yang janggal ini nggak tahu di mana tuh. Oh untungnya ada shortcut R, tinggal pencet R terus ini di sini nih layernya gitu sih. Semua ada sih. Kalau CSP apa ya? CSP Control Shift kalau nggak salah. Agak lupa sih. Nggak di softwarenya langsung soalnya. Ya intinya mah sebenarnya banyak sih Photoshop, Clip Studio ada Ada. fitur itu. Emang berguna banget sih. Bahkan Procreate juga kalau nggak salah ada fiturnya tuh. Oh ya? Iya, di Procreate ada fitur buat ngeklik suatu isi layer. Kalau nggak salah ya, aku nggak tahu emang cara kerjanya gitu atau apa. Tapi ya intinya mah mirip kayak di Photoshop Iya sama kan? Krita gitu sih. Sama-sama. Iya, kalau nggak salah ini sih. Kalau di Photoshop kontrol kalau nggak salah ya. Kontrol doang. Hmm. Kalau CSP Control Shift. Oh, oke, iya, iya, iya. Iya sih, Agak iya lupa sih. guys. Agak lupa guys. Aduh, yang Langsung pakai gua coloring CSP. nggak apa nih? Langsung gua kasih base. Ya, sok-sok. Soalnya biasanya Oh, kalau background tuh nggak yang ini sih. Lihat kita cari referensi. Ya boleh lah. kenapa aku kadang ngegambar kepala tuh nggak sengaja realistis ya rasanya. Waduh, udah terbiasa sama ini. Padahal enggak sih, aku seringnya gambar anime, tapi nggak tahu kenapa. Karena fundamental kan based on Iya realis. sih. Gua yang menggambar apa adanya. Padahal akhir-akhir ini gambarnya anime doang. Justru kan ini ya pas belajar painting aku kan nge-make referensi yang realistis gitu. Terus di situ aku nyadar kayak anjing aku karena kebiasaan ngegambar anime gitu ya, baru nyadar wah ribet cuy ngebikin muka realistis apalagi ini sih ya mau ngebikin mukanya tuh mirip kayak si orangnya gitu. Tuh harus Oh, perhatiin banget sih proporsi penempatan bentuk fitur-fitur mukanya gitu. oh, betul. Nah untuk kayak gitu Gua yang jarang gambar ini jadi ini apa? Jarang gambar realis jadi ketika gambar cowok no. Apa harus orang kalau juga jarang gambar realis anjir. Nggak bisa gambar cowok. no cowokku seperti fanboy atau kadang kayak Enggak kayak Febo juga alien. sih. Tapi apa ya kayak butuh effort lebih. Nah, itu bahasanya. Iya sih, aduh ya Allah ini muka, aduh kenapa tiba-tiba nggak bisa gambar muka ya. Take your time bang. Iya cowok ini. Background serahkan kepadaku anjay. Anjay, saya Padahal gue jarang, hampir percayakan gak pernah kepada ngeliat Anda. background bijir. Gue gambar background tuh di background plus art gitu cuy. Nggak yang background full kayak gini. Yang line art gitu. Iya, Jarang yang line art. ini kenapa? Oh, iya jarang yang buat full ilustrasi. Oh oke oke. Yang mana nggak ini lagi, nggak mau gede lagi max size-nya. Bisa nggak nih gue kasih 1000 gitu? Bisa Bisa 500 baru tahu. Bisa 500. ya bisa size-nya multiplier-nya diganti jadi kali 5 gitu. Oke. Nah kalau biasanya gambar tuh di blocking dulu kayak gini, terus baru di warnain satu-satu nanti. What the hell? Waiting for server response apa-apaan ini? Waduh. What the hell? Hmm. Oh itu bisa. Ah,
Apalagi nih, apalagi nih. Oke. Oke, ini sebenarnya masih bersambungan dengan style, yaitu Oke. aku ini ya pernah sebelumnya tuh ngobrol atau apa ya berarti ya ngobrol dengan Anda tentang soal kayak karir menggambar dan masuk ke Oke. bidang profesional gitu kan ya. Nah terus di situ Hmm. tuh sempet ini ya, seingat aku tuh lu sempat kepikir untuk mengubah stylenya untuk lebih kayak yang barat kayak League of Legends, Flash Art gitu. Nah itu gimana tuh kabarnya tuh? Bukan ini sih, bukan lebih ke barat tapi lebih ke non 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 anime anime. sih, general Oh. lah, general D&D. Gimana tuh kabarnya? Kabarnya belum ada progres dikit-dikit sih. Sebenarnya bukan ini ya, bukan langsung masuk ke barat gitu. Jadi masih anime, tapi fokusnya nggak yang budaya Jepang gitu loh. Nggak yang budaya game gacha dan nggak yang budaya Jepang. Pengen bikin ini sendiri gitu. Yang kayak tadi Masaki Hiruka kan dia gambarnya kayak fantasi gitu kan. Fantasi ada naganya, ada karakternya ya kayak gitu. Berarti lebih ke topiknya gitu. Iya topiknya. Kalau gua kan sekarang Ah. lebih ini kan, lebih gambar anime yang imut-imut. Nah, pengennya nanti ya masih gambar anime tapi yang ini yang agak keren gitu Oh, gitu. oke. I Ya, see, I see. sa- sangat Oke. amat cute. My Bini, bukankah ini My? Ya, bukan bikin itu bikin banyak waifu naga cuy. Banyak waifu, banyak Pengen bikin list, bini-bini. list sendiri gitu loh kayak anime tapi sambil ada naganya, sambil ada apalah Oke. yang menarik gitu kan, yang di belakangnya apa biar biar seru aja sih. Jujur udah lumayan bosan gambar anime. Udah saking seringnya ya. Iya. Sama ini nih, apa? Nah, dulu juga nih, sebenarnya nggak dulu banget sih. Lo kan pernah ini ya story, kok nggak salah ya di IG tuh ngomongin Hmm. tentang lagi nonton Saito Naoki, terus dia ngekritik, Hmm. ngekritik bukan sih, ngegambar Fury gitu. Iya. For my god. Nah, nah di situ kan Kenapa? eh, lu nge-story-nya tuh kayak Jir cakep banget apa gua gambar Fury ya. Nah, gimana tuh? Nah, Apakah jadi? Kalau jadi gimana tuh ini bakal pengalamannya? jujur sebenarnya apa ya, kita kan berpikir kan Furi itu Furi barat gitu kan. Hmm, Padahal Furi itu ya di hampir di semua anime ada gitu. Dan hampir di semua dunia fantasi itu ada gitu. Kan dia kayak War Piece gitu kan hmm, yang jatuhnya tuh yang ras demi human lah. hmm. Nggak yang Furi-Furi gak gitu tuh. Nggak, yang ya Furi fantasi aja yang Eh, tipikal-tipikal petualang yang ini yang keren aja gitu. Itu hmm. kan apa ya? Karena konsep yang pengen aku pelajari itu fantasi ya kayak naga, furi, terus yang kayak mungkin gak furi lah kayak kita manusia-manusia yang hidup di rawa gitu kan. Dia punya ciri khas sendiri gitu-gitu. Nah, mungkin aku pengen mempelajari yang kayak gitu sih. Hmm. Manusia setengah naga, jadi kayak kadal gitu, lizardman gitu. Sama aja. Pengen Oke. belajar itu sih sebenarnya. Ya berarti Dan aku mirip. gak expect aja Seto Naoki bisa bisa Hmm. bikin sebagus itu aja makanya kayak kaget. Iya sih. Wah, Gacor sih emang. jago. Berarti emang mirip kayak ini sih ya, yang tadi omongin gak gambar yang Jepang-Jepang banget aja, tapi juga yang lebih ke fantasi general Lebih gitu. ke fantasi. Heeh. Hmm. Oke. Oh, memperluaskan wawasan, anjay. Lebih ke bosan gambar anime bang. Bosan aja gitu ya. Bisa aja coy. Iya sih. Tapi Soalnya ini ya gak sih anime sekarang cuma apa? gacha-gacha doang soalnya jadi agak boring aja kalau di aku. Oh, gitu. Soalnya aku nggak ini, nggak tidak punya pengalaman menggambar gacha atau gimana, jadi tidak merasakan itu. Tapi Oh iya. ya mungkin aku juga bakal ini sih ya. Suatu hari bosen, anime terus. Coba inilah impresionisme Mas, tiba-tiba gitu. yoi, tiba-tiba menggambar. Tapi jujur Kayak art-artnya. apa? Kenapa? Kenapa? Lanjut. Kenapa? Tapi jujur sih ya, aku kan belajar painting itu seru banget sama terasnya itu kayak eh Flow-nya enak banget ya. bukan ya sebagian itu juga sih. Tapi lebih ke ini sih, kan aku stylenya sebelum belajar painting kan ini ya, emang rapi, line art, kayak anime Oh, gitu ya. Nah, sedangkan kan painting tuh ada teknik-tekniknya sendiri,
Terus ya stylenya juga ini ya, bahkan nggak ada line art sama sekali gitu. Kalau emang bener-bener painting. Nah di situ kan aku jadinya harus belajar kayak, oh gimana ya cara mereka merepresentasikan sesuatu yang detail banget kayak rambut misalnya. Dalam kayak beberapa stroke doang gitu. Nah terus di situ aku nemu ya sebenarnya bukan menemu sih karena dari dulu emang udah tahu, tapi mungkin lebih tepatnya menemukan ulang gitu ya teknik-teknik Nah, yang kayak lost edge atau ya, eh ya shapes, menyatukan shapes gitu. Terus kayak betul. aku melihat karya-karya kayak dari John Singer Sargent atau Norman Apa Jack Rockwell. Tyson. Jo, John Singer Sargent, Terus John Singer Sargent, terus Norman Rockwell dan lain-lain gitu ya. Terus aku notice kayak anjir, mereka gambar lakukan pakaian literally cuman satu stroke cat gitu aja terus terlihatnya bagus. Oh, ternyata bisa digituin ya. Terus dari situ tuh rasanya kayak aku menjadi pemula ulang gitu. Rasanya iya, kayak iya. wah, ada banyak nih hal-hal yang bisa dipelajari. Wah, apa ini? Oh, Lost Ages. Oh, ini keren ini. Atau kayak oh, ternyata bisa digituin ya. Jadi Heeh. kayak rasanya kayak jadi bocil kembali gitu, Jadi baru belajar gambar. jadi Seru seru banget lagi ya. soalnya. Bukan berarti saya tidak menikmati menggambar ya, cuman ya seru aja gitu menjadi pemula lagi Iya belajar sih. hal yang baru. Emang yang paling seru tuh ketika belajar nggak sih? Hmm, Ketika kita belajar terus ngajar sesuatu itu yang paling seru nggak sih dari seni, asli Cok. di art? Makanya bang kalau udah masuk di kerja-kerjaan itu udah capek banget bang anjir. Susah anjir. Susah Siap, menikmati art siap. lagi anjir. Gue sering mencari pelarian dari art malahan. Nah Waduh. jujur ya, karena kerjaan gue kan di bidang anime ya. Jadi Heeh. gue lebih sering nyari pelarian ya selain bidang anime kayak gambar tapi bukan anime, background gitu. Itu Hmm. gue bukan background tuh pelarian cuy, pelarian dari capeknya Ah, kerja, I see, I see. Hmm, gitu ya. muak-muak. Iya betul. Kalau kok gitu selain ngegambar, sehari-hari atau kayak hobi lain ada nggak tuh? Ya, main main Minecraft. Oh, oh iya iya itu aku Aduh. tahu itu dari si Budi lu main Aduh, Minecraft. Budi lagi, Budi Main mention. Minecraft itu si Budi sih ini sih ya katanya kecanduan sama Minecraft. Apakah Anda juga? Lah, Budi itu masih masih apa ya, masih tahap wajar lah. Oh, Pernah gua di masa puncak gua main Minecraft, oke. gua main dari jam 5 pagi sampai jam 3 pagi. Anjing. Non-stop anjir. Cier. Butuh Itu pelarian, sampai Bang. sampai sampai pusing gua main berjam-jam main Minecraft, bikin banyak project gede. Waduh. Tapi tapi kenapa gue suka Minecraft? Minecraft tuh menurut gue nggak jauh beda sama art. Minecraft tuh kanvas Hmm. kostumnya bisa kita isi sendiri gitu. Hmm, hmm, hmm. Dan itu kayak konsepnya kan sama. Hmm. Dan caranya juga sama. Minecraft tuh ada namanya kita bikin pondasi. Anggaplah kita mau bikin bangunan. Kita kan bikin fondasi dulu kan. Anjir kita malah ganti ilmu Minecraft gini dah. Ya, Itu nggak iya apa. dong. Konsepnya sama gitu. Kita bikin bangunannya, kita bikin fondasinya dulu. Nah, habis itu kita kasih outline. Nah, fondasinya tadi kita bisa texturing mau kayak gimana. Jadi awalan kita nyari Hmm. shape-nya, kita detailing, terus kita atur komposisi desanya, kayak bangunan ini tempatnya di mana, bangunan ini di mana, jalanan ini gimana. Itu sebenarnya nggak jauh beda sama art. Jadi kayak menurut gue tuh Minecraft tuh kanvas gue yang baru buat peralihan stres dari kerjaan yang tidak berhenti-berhenti. Oh, I see, I see. Gitu sih. Hah, oh gitu ya. Oh, omong-omong Minecraft, kayaknya omong-omong Nah, Minecraft sama game ya. eh Kayaknya ini menunjukkan perbedaan antara karakter kita deh, Bang. kenapa tuh? Karena nih ya, aku pribadi eh Hmm? sebenarnya kalau sama temen seru-seru aja sih Minecraft gitu ya. Tapi aku Nah. pribadi bahkan sama temen lebih mending main Terraria karena Oh, Terraria ini kan. Kenapa? ya Karena apa? ya Terraria game yang banyak orang kira Minecraft 2D padahal sebenarnya beda banget. Beda Tapi banget, beda banget. intinya mah kalau Minecraft ya sih aku ngaku kebanyakan orang sukanya aspek itunya sih yang kayak membangun hal-hal lebih ke segi kreasinya gitu. Tapi Benar-benar. kalau aku pribadi lebih suka Terraria karena setidaknya bagi aku gamenya tuh terasa lebih kayak adventure, bener-bener kayak nge-progress, kayak awalnya tuh wah karakter kita kayak gini, terus nanti tiba-tiba wah dapat senjata baru, dapat equipment baru, aksesoris baru gitu. Terus terasa banget kayak wah ada Oh, progresnya gitu.
Kayaknya aku pas ngemikirin itu si Bang N lebih ke Minecraft, aku lebih ke Terraria. Mungkin maksudnya itu tuh kayak Bang N kalau seni misalnya lebih ngemikirin kayak si Oke. kreasi dan segi kreatifnya, sedangkan aku lebih ke wah belajar apa lagi nih, improve nih apa nih, oh Oh, iya teknik sih. ini wah fundamental Tapi gitu. kok pernah kecanduan bikin kayak form di Minecraft yang sistemnya redstone tuh kan lumayan complicated ya, dan itu bukan estetika. Pernah kayak gitu. Ya tapi itu setidaknya aku sih yang mandangnya tetap lebih ke Iya sih, tetap lebih ini. mengkreasi gitu. Bikin something ya, Ya bikin bukan something. Ya, progress. sedangkan aku lebih suka yang kayak udah ada kayak titik-titik progresnya, terus nanti kerasa banget kayak wah kita tuh improve makin kuat, makin Ya, oh iya OP sih. gitu rasanya karakternya tuh gitu. Ya ibarat kayak Iya. aku gambar fokusnya ke improve-nya dan belajar skill teknisnya. Wah, makin bagus nih, makin bagus nih. Sedangkan mungkin ya nggak tahu sih, tapi Anda terlebih kayak ke aspek mengekspresikan karakternya atau gimana gitu. Eh, sebenarnya ini kalau itu kayaknya beda sih. Kalau yang itu menurutku bukan karena beda ini ya, beda karakter ya. Karena kita belajar di eh emang agak cuma beda beberapa tahun, tapi emang di zaman yang beda gitu. Di zaman awal kan aku apa ya, kita kan terpapar budaya Jepang yang mana mereka tuh lebih ke ngeempasis karakternya, sedangkan sekarang kan enggak, lebih ke fundamentalnya dan lain-lain gitu kan. Budayanya udah beda lah gitu. Oh begitu. Itu sih sebenarnya. Dulu kan anime populer di kalangan wibu dan Otaku. yang ya otaku, dan yang digambar tuh ya anime Jepang gitu. Sekarang kan lebih ke game gacha kan. Banyakannya iya kan ya, emang banyak game gacha lah itu. Itu semua orang udah tahu lah harusnya. Udah tau lah. Lebih ke itu sih mungkin. Ya tapi intinya mah aku merasa ini aja sih ya, menarik nyambungin. Aku lebih ke Terraria, lu lebih ke Minecraft gitu. Iya. Minecraft my Ada god. guys. Terraria my god. Ayo siapa yang main Ya, Terraria? si Riz tuh loh, Riz main Terraria itu. Oh series. Dia Terraria banget dia orangnya. Oh, aduh aku pengen bilang gas gitu mabar. Tapi sebenarnya sih ya aku tahu kalau aku mabar itu aku bakal hilang dari dunia ya Allah. Waduh, langsung ini ya, tidak Ya. langsung fokus main ya Bang, kapan berhari-hari. upload bang? Sorry, bentar. Waduh, Aku harus ini calamity mode. Ada this aduh. difficulty dulu. Betul betul. Ini nggak ada selection kah? Hah? Nggak ada selection kayak Magic One gitu, nggak ada? Ada, seharusnya pencet W gitu. Ada nggak? Wait, Atau nggak ada. Wait, mana ada Magic One? tapi perasaan ada deh. Atau nggak ada ya? Leso, circle, selection. Ini langsung aja ada loh. Liquify, Lah iya ya, blend. nggak ada ini ya. Lah ini gimana gue nge-seleksinya anjir? Alamak, gue sangat amat selection Gambar nih. manual. Alamak, ya Atau sudah ini kita di gambar bawah manual ada ya nggak guys. ya? Customize toolbar. Wah nggak ada bang. Wah ini ujian banget ini. Waduh, ya Udah sudah mah kita nggak gambar. ada referensi, nggak ada selection. Bisa lah, bisa. Ya Ini buat diakalkan. bikin pattern aja sih. Ntar paling juga gue ini. Gue apa namanya? Aduh, mau ngomong apa tadi? Di multiply backgroundnya paling biar cepet. Terus di merge, habis itu di ini lagi. Buat ini doang sebenarnya pattern. Terlihat simpel, tapi ini berimpact biasanya kayak gini. Benar sih. Bikin pattern manual. Aku lagi ngeliat-liat apa yang paling menarik untuk menanya. Apa bang? Aduh ada banyak sih masalahnya. Masalahnya waktunya juga nggak ini sih ya. Dikit lagi. Oh, sampai berapa jam dah? Wait. Ini kelar gak nih Oh, gambarnya? 30 menit lagi. Ini kelar gak nih gambarnya? Kayaknya gambarnya gak kelar dah kalau 30 Nggak menit tahu lagi. ya. Aduh. Gue aja masih gambar background nih. Atau ini gitu ya langsung painting. Aduh bisa nggak ya? Cobain lah. Ntar dikat-kat aja gak sih bagian-bagian yang ini yang gak penting. Tapi masih lama ya videonya. Kita lihat saja. Kenapa kepikir bikin server Discord? Kan ada ini apa? Pulau Pena ya namanya tuh. Ya. Pulau Pena. Kenapa kepikir buat bikin Discord? Ini banyak orang yang keliru ya. Pulau Pena tuh sebenarnya basicnya bukan server art ya. Iya. Oh, ya udah tahu. Kalau aku tahu. Tapi kalau orang lain mungkin nggak tahu. Asumsinya kayak buat Pulau Pena gambar. dulu gini, dulu tuh punya nama lagi. Apa? Server circle lah. Ini namanya agak dipertanyakan. Namanya dulu tuh namanya bimbel biologi. Tapi itu isinya circle biasa. Oh, oke. Nah, itu tuh kita sering ngobrol. Cuma karena gara-gara semuanya semakin sibuk,
Ya Hmm. gue berinisiatif buat bikin server sendiri buat publik gitu kan. Hmm. Buat nyari temen aja, kayak ya main game bareng atau apa gitu. Hmm. Cuma lama karena yang bikin artis dan gua ngasih tempat buat art di situ. Banyak artis yang join. Akhirnya Hmm. semakin lama semakin Jadi kayak server ini art. jadi server art lebih populer di kalangan artis gitu. Awal-awal mah Hmm. isinya orang-orang yang main aja, main nongkrong bareng, main Genshin apalah gitu. Hmm. Hmm. Gimana pengalamannya mengurus Discord? Sempat ini ya tadi itu di awal ngomong tentang gimana kabar server aku, karena kayak semakin lama Benar-benar semakin besar, semakin ada potensi semakin susah untuk dikontrol lah. ya gimana gimana gitu. Membernya semakin susah dikontrol kalau semakin besar. Nah kalau lu pengalaman ngurus Discord gimana tuh? Aduh, tidak usah ditanya aja, lumayan lumayan jelek soalnya. Banyak apa, emang banyak Discord ini masalah? apa ya, lebih ke Discord mengubah inilah, mengubah mengubah sifatku. Waduh. Oh iya. Discord lumayan lumayan ini sih. Apa ya tadi? Banyak masalah lebih ke idealisku aja sih. Aku kan punya idealis yang Hmm. tinggi gitu kan soal art tuh harus gimana gitu, dan itu kan susah diikutin Hmm. sama orang-orang karena ya aku berada di lingkungan orang yang gambar anime, dan aku tuh pengen anime yang digambar tuh bersih. Sebenarnya kan itu susah ya buat Hmm. dicip. Hmm. Dan itu tuh aku keras kepala di situ, makanya banyak masalah. Anggaplah kayak Ah. kemarin di kasus, anggaplah kalau di Discord kamu tuh ada yang gambar NSFW gitu kan. Hmm. Nah di situ tuh aku bener-bener ngelarang tuh sampai di titik yang krusial banget, yang bahkan nunjukin Belanda aja nggak boleh, itu sangat amat krusial lah gitu. Hmm. Sebenarnya kalau di Discord kecil-kecilan tuh gampang buat dimengerti, tapi kalau di Discordnya lumayan gede itu susah buat buat dilakuin lah gitu. Hmm. Itu aja sih. Oh, oke. Aku kira awalnya tuh lebih ke ini sih. Kalau aku sih masalahnya tuh lebih ke ini sih. Kadang tuh ada antara bocil gaje atau ada orang biasa yang gaje, atau kadang tuh yang lebih sering mungkin lebih ke ego, tabrakan ego tinggi Aduh, gitu. waduh, terus Ya, yang jago tuh. aduh, tau lah ya gimana. Ya tapi emang orang jago mah punya ego tinggi, wajar lah. Nah, cuman Namanya. masalahnya tuh udah mah ego tinggi, nggak jago. Waduh, itu sih bermasalah ya. Kalau orang jago punya ego tinggi biasanya karena mereka punya pendirian yang kuat soal apa yang Iya, mereka pahami dan pelajari gitu. Wajar menurut gua. tapi Tapi kalau ini itu bermasalah sih itu. ini mah udah Udah mah oke. kelihatan banget gitu ya, kurang, tapi Nah, kekeh tetep aja enggak, gua tuh ini tuh kayak gini bang gitu, bisa dikasih tahu ya. nggak salah. Apakah itu murid Anda yang bandel? Waduh. Aku tidak menganggap sebagai murid sih. Waduh. Iya sih, murid mana yang nggak mau dikasih tahu sama gurunya ya. Aduh, ya begitulah. Ya begitulah, lika-liku punya Discord. Cuma ya udah nggak apa. Sekarang udah fun lagi ke Discord. Sekarang Discordku lebih aktif ke game sih, jujur aja ya. Lebih Hmm. aktif ke komunitas Minecraft, dan kalau udah ada aku sekarang yang ku mainin sekarang cewek sama Minecraft. Oh, cewek-cewek, Saya belajar oke. COC bang, saya belajar COC bang. Minecraft COC. Nah, siapapun tuh yang punya akun COC silahkan link di komen. Nanti Silakan di bang. invite sama si Bang Jangon. Masih seru sih COC. Oh ya, Hmm. serunya kenapa? Aku ngerasa Karena ya, kayak banyak orang tiba-tiba balik lagi ke COC. Kenapa tuh? oh iya kah? Sebenarnya seru karena ketika kita sibuk kita nyari game yang gak makan waktu aja sih. Dan COC itu bisa sekali login Oh, kelar gitu. oh, I see, I see. Emang ini ya sibuk sekarang orang tuh. Iya sih, udah mulai harus memikirkan masa depan soalnya. Aduh, iya gimana tuh? Indeks ekonomi gimana ya? Harus sibuk lah. Indeks ekonomi. Indeks ekonomi mau leha-leha doang. Aduh, Iya, ini gak ada seleksinya, gimana ntar gua warnainya? manual bang, gaskan. Iya lagi. Biasanya tuh gua ngeblocking, habis itu gua seleksi, habis itu diwarnain dari seleksi itu. Satu Hmm, layar tapi ya gitu biasanya. Ya sudah lah. ya Ntar sudah lah. backgroundnya kasih detail sama ini aja lah, sama multiplayer aja biar cepet. Boleh, Fokus ke boleh. karakternya aja. Coba. Menggambar. Apa? Kenapa kan tadi ini ya ngomong soal server, masalahnya lebih ke kadang tabrakan dengan idealisme Anda yang kayak oh anime atau gambar tuh harus gini atau gimana gitu ya. Sebenarnya enggak. Betul betul betul. Oke, oke. Ya, terus salah satu yang lu omongin tuh
pengennya gambar anime yang quote on quote bersih gitu ya, yang ya Nah, tidak wadidaw gimana-gimana tidak gitu ya. betul. Nah, itu berasal dari mana itu, opini itu? Soalnya kan jarang gitu ya, Oh, kebanyakan orang yang gambar anime, ya pengennya lihatnya yang kayak gitu, gambarnya yang kayak gitu. Nah lu kenapa berbeda gitu? Dari mana itu tuh? jujur kayaknya bukan dari mana gak sih? Kayak dari kita masih kecil kita polos gak sih? Kayak kita tuh melihat Hmm, dunia tuh sangat amat bersih gitu gak sih? Jadi ya sesimpel gua dari dulu pengen ini aja, pengen art itu nggak dipandang sebagai sesuatu yang bukan art sih, anime itu bukan dipandang sesuatu yang tidak senonoh gitu loh. Anggaplah lu ngeliatin karya hmm, lu nih ke orang tua gitu. Lu bisa melihatkannya dengan bangga karena ah, ya bagus gitu. Tapi ketika lu ngeliatin anime, anggaplah lu ngeliatin ke temen lu gitu, lu hmm, gambar anime gitu kan. Reaksi teman-teman gua pasti lu gambar anime porno ya gitu. Pasti gitu-gitu karena emang brandingnya gitu. Anime hmm, tuh di branding dengan kayak gitu. Makanya gua nggak suka. oh, oke Ya oke. dalam tanda kutip gue nggak suka kalau itu ada di server gue. Kalau di Oh, luar bebas. Itu kan silakan aja will gitu ya? apa? Silahkan aja gitu. Hmm, Tapi kalau di serverku kan ya ini lingkungan yang ku bikin hmm, gitu. Aku pengen hmm, pengen orang-orang tuh orang-orang yang dengan pemikiran yang sama kayak aku itu berkumpul di situ dan kita bikin komunitas hmm, yang ngasih space lah buat orang-orang yang sepemikiran dengan kita gitu. I Itu aja see I sebenarnya. see. Oh, begitu begitu. Iya sih, tapi kebayang sih. Pengennya dipandang gini tapi efek orang lain malahnya, ah, kok gini sih dipandangnya? Betul. Mhm, Soalnya sering anjir kayak kayak apa namanya ditanya sama keluarga, "Ih kamu kerjanya apa? gambar Ih gambar anime. ya, lihat gambarnya dong." Waduh. Ini tante saya menggambar. Nggak jadi deh. Padahal sebenarnya kita sendirinya nggak gambar itu, tapi karena udah konotasinya ke situ, jadinya malah Iya, dikiranya gambar itu juga gitu. betul betul. Tapi jujur ya, aku walaupun sebenarnya secara pribadi saya tidak sama ya orangnya, tapi ya kalau ngegambar aku misalnya emang lebih mending ini juga sih kalau aku yang kayak nggak senonoh gimana-gimana, tapi intinya mah lucu aja gitu misalnya. Iya lucu aja. Gak ada masalah sih di situ. Atau enggak, ya sebenarnya atau enggak kalau mau ditambahin kayak gitu jangan dijadiin focal point banget. Tapi sekarang udah susah sih, soalnya sekarang kan gue pengen ini kan, pengen cabut dari anime juga salah satunya karena yang apa ya citranya udah terlalu susah gitu di Hmm. masyarakat gitu buat diganti. Jadi ya mending mending sekalian ganti aja gitu. Mhm. No, maaf ya teman-teman kalau kalian gambar kayak gitu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini pemikiranku pribadi gitu. Ya, Tidak ada masalah, tidak ada yang menyalahkan. nggak Ada apa-apa. pasarnya sendiri. Ini mah masing-masing aja. Bentar. Mhm. My Iren look so cute gini cuy. Ais. Lu, lu sering ini gak sih Bukankah kayak ini? ngeliat gambar sendiri terus anjing cakep banget cok. Iya. Bukankah ini My? Bukankah ini Mai? Bukankah ini? Bukan. Nah sukanya ilustrasi yang kayak gitu tuh. Yang kayak cakep tapi ya udah gitu. Iya betul. Aduh, jadi keinget gambar sendiri cakep banget. Waduh. Oke. Hmm, Sekarang masih Mogun yang ini, yang favorit sampai sekarang. iya sih, tapi Biasanya itu sebenarnya udah dulu mulai pindah hati biasanya. kenapa kenapa? Kalau udah lama biasanya udah pindah hati ke artis lain nih. Oh iya sih benar sih. Lagian juga ini apa? Dulunya bukan Mogun sih sebenarnya artis favorit aku tuh. Kalau kalau awal-awal banget sebenarnya ada dulu artis namanya Don Dondororo. Aku ya itu Hah? akun Twitternya sih dulu. Tapi ya bisa dibilang dia sempat ada masalah drama dan bagaimana gitu ya No. dulu. Jadi udah kayaknya udah nggak ada akunnya lagi. Tapi nggak tahu sih ya, belum cek lagi. Dulu tuh itu. Tapi selain itu ada juga Hmm, Yoyo Shinari, animator. di Dia Jepang. ya kalau nggak salah dia co-founder Studio Trigger ya. Ya sama ngedesain karakter buat si Cyberpunk Edge Runner dan ya baik lagi lah. Nah dulu tuh Hmm, itu baru ke Mogun iya. karena eh, sebenarnya sih ya gara-gara video TPPO itu tuh, lu tahu nggak? Heeh. Ya yang video Tahu tahu tahu. TPPO si Oh, lu suka menganalisis. Mogun dari situ. Ya iya awalnya tuh dari situ. Aku kan awalnya nonton TPPO Hmm. tuh. Terus aku ngeliat dia ngebikin video tentang Mogun. Aku kan nggak tahu ya dulu Mogun tuh siapa gitu. Tapi pas aku lihat tuh Heeh. kayak versi versi gambarnya dari bukankah ini Mai gitu. Waduh. Love at first sight. Terus aku sejak itu jadinya ngebikin video tentang Mogun, mengikuti cara gambar Mogun.
Oh kalau gue sih Mogon udah cukup lama sih sebenarnya. Sukanya kayak 2022 kalau nggak salah ya, pas dia bikin Fan Advance Honkai Impact gitu. Di situ gue mulai suka stylenya, cuma cuma sebentar doang sih, kayak pernah ngikutin sebentar doang habis itu pindah. Terus tiba-tiba meledak gini nih gara-gara 100 Iya day cuy, challenge dia. Kaget sedikit. gacor sih tapi itu orang. Iya. Tuh semakin lama belajar gambar, semakin nyadar sih gimana gacor orangnya tuh. Real. Lama mana seleksinya? Aku pengen seleksi anjir. Ini serius gak ada dah. Gak ada Mana cok kayaknya. seleksinya? Aduh, masa gak ada sih seleksi tuh basic tool loh. Bener sih tapi. Masa kalah sama saya bang? Aduh, saya itu Aduh. udah kapan ya di-update lah terakhir tuh? Masih update gak sih? Gak tau deh. Kayaknya udah nggak, atau setidaknya aku seingatnya tidak ini ya, tidak update. Ada update yang baru banget. Ya sudahlah, kita YOLO. No. Tapi saya emang bagus sih programnya tuh. Apalagi ya ngomong tadi yang brushes. Buat anim style sangat amat god. Real cuy. Mana ini juga sih ya. Aku nggak tahu buat kamu sama atau enggak, tapi kalau buat aku ringan sih Wah, dibandingin. jangan tanya. Saya kalau tanpa texture pack dia nggak ada 20 MB. Kalau tanpa texture pack, kalau nggak ada teksturnya, Asli cok. Itu gila sih. gacor sih itu. Mana developernya satu orang doang lagi. Oh ya kah? Kalau nggak salah ya. Kalau itu kurang tahu. Kalau itu kurang tahu. Kalau nggak salah sih. Ya, yang tahu tentang Clip Studio Pen bisa ngekoreksi aku di kolom komentar. Tapi Saya yang tahu soal saya. ya yang tahu soal saya. Oh aku tadi bilang apa? CSP. Oh CSP ya. Secara tidak sadar. Ya intinya mah yang tentang saya. Soalnya aku udah lupa lagi. Tapi seingat aku satu orang aja sih. Terus ya aku respect banget sih. Mana di websitenya masih ini ya, karena jadul ya Pentool saya itu sebenarnya. Websitenya tuh sistem requirement-nya apa? Ryzen, tidak Core i7, tidak Celeron ya. Intel Celeron atau apa gitu yang zaman dulu banget 400 MHz atau apa gitu. Minimalnya Windows Vista lagi. Iya anjir. itu Becir. itu gara-gara itu jadinya gacor cok si performa itu. Apalagi dibanding hal-hal kayak Photoshop atau Krita atau Photoshop, gimana gitu. Photoshop mah tai. Gue kan pakai ini ya. Ini kan gue kan sekarang dipinjemin laptop sama teman gue kan buat gambar gitu. Karena nganggur laptopnya gitu kan. Nah, laptop dia kan pakai RTX ini ya, 4050 ya. Anjir masih nge-lag Photoshop anjir. Asli Gila cok. kali. Asli cok. Gila kali RTX masih nge-lag kata gue mah. Asli cok tuh. Gara-gara ini cok, gara-gara ini malah mau ke topik bidang teknologi nih. Gara-gara ini apa? Justru karena device zaman sekarang itu cepet banget ya. Jadinya developer tuh nggak punya insentif untuk ngebikin aplikasinya lebih ringan. Jadi itu kenapa semua aplikasi sekarang tuh rasanya kayak nge-lag aja semuanya tuh. Padahal mesin-mesin kita sebenarnya kalau dipikir ya dibanding secara sejarah sama yang dulu-dulu, kita tuh udah kayak berapa juta miliaran kali lipat lebih cepet gitu sistemnya tuh. Bener. Tapi justru gara-gara itu orang developer jadinya lebih malas untuk ngebikin si softwarenya lebih performanya lebih bagus gitu. Jadi segala hal tuh lemot aja. Peduli apa gue? Gua mah pakai di kantor pakai RTX 5090. Gua nggak nge-lag, kalian aja meren yang miskin. Waduh, Sunda mention. Sunda. Oh iya, sorry, Sundanya keluar. Secara insting keluar tuh. Tidak sengaja. Tapi sebenarnya dulu aku kayak ini sih ya. Bukan orang yang sering ngomong Sunda. Tapi gara-gara ketemu temen yang sering ngomong Sunda jadinya gara-gara pengen lebih nyambung ngomong Sunda gitu. Kayak ini apa? Quotes yang kayak apa ya katanya tuh? Ini apa? Kayak kalau kamu misalnya mengucapkan kalimat yang gramarnya benar tapi pelafalannya kurang misalnya, mereka akan memahami. Tapi kalau kamu berbicara menggunakan suara si orangnya, itu bakal nyampe ke hatinya gitu. Jadi lebih nyambung gitu. Kayak kan ibarat kayak ini apa? Orang ngomong Sunda
sama orang Sunda yang lain rasanya tuh kayak saudara gitu. Tapi Betul. kalau ngomong Indo aja misalnya, kan itu lebih umum atau ya lebih umum gitu. Jadi rasanya nggak seerat gitu rasanya, tidak senyampe ke hati gitu dibanding kalau sama-sama kayak misalnya ngomong Jawa atau ngomong Sunda atau Jawa, gimana Jawa, gitu. Jawa. Oh, aku Jawa, aku Jawa. Keluar tuh. Tidak rasis, tidak rasis. No, kita menghargai semua suku. Betul, betul. Ya, begitu. Bisa nggak nih kelar nih? Bisa nggak nih? Aduh, nggak tahu ya Waduh, jujur. jam segini nih. Iya nih. Waduh. Aku ironisnya kita dua-duanya tipe orang yang ini ya, nggak suka kalau tidur tuh tidak bagus, kesehatan tidurnya, sleep hygiene-nya. Iya betul. Wait. Tapi akhir-akhir ini gue lagi tidur ini sih kemalaman terus. Jadi paling ntar juga bakal tidur kemalaman lagi. Waduh. Kerjaannya gimana tuh, Bang? Ini sih masih nunggu konfirmasi. Jadi sekarang bisa. Oke. Sebenarnya kan ini ya, tadi tuh bisa dibilang deadline ngasih draft. Nah, draftnya tuh baru dilihat-lihat dulu, belum dikasih konfirmasi. Oke. Oh, tapi aku baru tahu ya lu ternyata tidur kayak aku, tidur jam 9 bangun jam 5. Itu enak sih, seger sih rasanya. Waduh, jarang ya artis ya. Jarang Enak itu. banget. Kan kebanyakan itu kalau masuk server misalnya, wah, lu tidur jam 9, gue jam 12, jam 1, 2, itu maksudnya berapa gitu. Joy. Itu aku nggak bisa memahami sumpah orang-orang. Kenapa dibanggakan ya? Sumpah kalau aku aja kalau sehari kayak lewat sejam doang gitu ya, seharusnya jam 9 malah jam 10, udah bete besoknya tuh. Oh, kalau gue sih enggak ya. Dari dulu emang sebenarnya dari dulu tuh biasanya emang tidur gue malam. Cuma semenjak mencoba tidur lebih cepat, ternyata buat kerja pagi enak banget. Kerja pagi tuh lebih apa ya? Lebih dapat motivasi lah dibanding malam gitu. Malam lebih enak dipakai istirahat gitu. Jadi kayak ya udah diterusin tidur pagi aja. Oh, kalau aku lebih ke ini aja sih, lebih rasa segar kalau tidurnya bener tuh. Kayak sih tidur benar, olahraga teratur, makan sehat. Wah, ya, kelas peak itu mah. Itu tuh udah optimal banget. Auto umur minimal 90. Anjay, gas. Gas. Anda Menjadi mau sepuh jadi sepuh beneran. sepuh. Anda mau hidup Kenapa? sampai umur berapa, Bang? Selamanya. Ya sewajarnya aja lah. Oh. Sewajarnya manusia aja lah. Kalau semisalnya tiba-tiba ada obat untuk menghilangkan menjadi tua gitu, nggak bisa tua lagi, bakal ambil nggak obatnya? Tergantung masa tuanya happy apa enggak. Tapi kalau masa tuanya nggak happy, kayaknya enggak sih. Masa tuanya hidup sendiri, ya mending nggak usah deh ngapain hidup lama-lama ujung-ujungnya sendiri. Tapi kan nanti kalau ada obatnya, orang lain bakal minum juga. Jadi bakal ada temen tuh yang sama-sama hidup terus-terusan. Enggak, maksudnya kan orang terdekat kan biasanya udah pada no. Kalau orang terdekatnya udah pada no, ya. Tapi iya sih ya, enak punya kayak misalnya teman dekat atau gimana gitu. Betul. Aku gimana ya hidupnya kalau nggak ada teman yang bagus kayak aku punya sekarang, Cok. Yang lebih sulit deh. Oh no. Ini apa? Kelar jam berapa nih? Target kelar? Sebenarnya sih ya targetnya tuh jam 9. Oh jam 9. Jam 9 mah nyaman lah. Tapi tadi gini nggak sih kita lama di ini briefingnya? Iya, lama dibikin. Lihat nyari-nyari apa dulu. Ya udah aku mencoba menggambar yang penting-penting aja. Boleh. Yang harus didetailin yang nggak usah aja biar cepat. Oke. Yang perlu didetailin apa ya? Pakaian, muka. Kalau bisa cuma muka doang sih. Muka, rambut, focal point. Ya. Kita ngelihat karakternya dari mana, dari mukanya. Yes. Tapi ada juga sih yang dari itunya ada. Saya tahu. Ya, karena ada beberapa art yang desain buat gitu kan. Ada. Cuma kebetulan art gua enggak, jadi ya udah. Oh, sama ini sih yang ngomong artis favorit. Ada satu lagi. Henken namanya tuh. Baru dengar. Henken. Yang aku sukanya lebih ke ini sih. Apa ya? Proporsi dan bentuk dari figur ceweknya tuh rasanya kayak sempurna gitu. Atau setidaknya cocok banget buat selera aku. Kayak pas gitu. Gimana ya cara ngejelasinnya tuh? Sesuai banget sama selera, pas banget proporsi bentuknya gitu. Ya itu sih.
Tapi itu emang ini sih Oh, lebih ke figur, cara dia gambar figurnya aja. Sedangkan kalau Mogun misalnya ah, lebih ada paintingnya juga gitu. Sama bentuk 3D-nya. Ya tapi Henken juga 3D sih bentuknya. Tapi ya mungkin nggak se 3D Mogun. Mugun masih god ya. Tapi emang Ya gitu sih, kadang kita ada di artis tertentu tuh ada yang kita suka cuy. asli cuy. Ya kan itu kenapa disukai. Ya maksudnya kayak di artis ini tuh sukanya ini, di artis ini tuh sukanya Oh ini gitu iya loh. sih. Iya sih, iya sih. Ya kan itu kenapa aku nanya ini tuh yang disukainya apa tuh dari Ya, mereka. tapi masalahnya tuh, ya tapi masalahnya kadang kalau kita kita gabung tuh nggak bisa. Saling ini gabung Hmm, sama ini tuh nggak bisa, ya kan? iya sih. Iya, oh ini jarang ada yang ini ya, jarang ada yang ngebahas ya. Kadang tuh kalau kita ngegabung banyak style sekaligus itu belum tentu ini anjir, belum tentu work anjir. Contoh nih, Hmm, ada orang dia jago di gambar pakaian, ada orang hmm, dia jago di gambar muka gitu, hmm, rambut gitu. Kadang kita bikin dua-duanya detail itu malah tabrakan, malah nggak cocok gitu. Jadi kadang hmm, ada yang style orang ini bagus tuh karena rambutnya bagus, mukanya bagus, pakaiannya biasa. Jadi kayak focal point itu direct hmm, di situ. Jadi gua ngerasa ada yang kayak gitu sih. Contoh nih Kwan dulu pernah gue suka Kwan kan. Dia bagus karena dia simple, dia heads up doang, terus matanya putih, simple. Jadi kita ketarik ke karakter mukanya gitu. Cuma ketika dia gambar full body ternyata nggak semenarik itu malahan. hmm. Jadi kadang nggak bisa ini, nggak bisa dicampur-campur anjir. Oh gitu. Based on pengalaman sih. Ya tapi aku setuju juga sih kadang emang ada style-style yang bentrokan gitu. Iya. Apalagi ini sih ya style yang benar-benar kayak bertolak balik kayak misalnya Nggak ada sih. Iya. satunya stylenya tuh shoujo manga ya mungkin jangan shoujo manga sih lebih ke kayak super deform chibi imut-imut stylized banget Hmm. gitu. Sedangkan yang satu lagi stylenya wah matanya realistis painterly gimana kan itu mah ya gimana Kan ya nggak masuk. agak sulit ya. Atau Iya mungkin betul betul. ya bisa diakalin kayak stylenya cute tapi painterly gitu. Nggak mesti Hmm. kayak ngebikin realistis. Betul betul. Saatnya painting. Ini katanya kelar backgroundnya YTTA sih ini mah. Alamak. Nggak apa-apa lah. Aduh, gua gambar gambar karakternya lama lagi. Hmm. Hmm. Series ini mau dikasih nama apa, Bang? Gambar santuy. Oh, konsepnya Oke. live stream gambar gitu ya. Gambar Oh gini di live bukan, apa? bukan live. Oh, bukan sorry, bukan live stream. Konsepnya gambar yang di ini nih yang dijadiin videonya ya. Dijadiin video sambil ini ya. Ya, Sambil obrolan ya. ya intinya mau ngegambar sesuatu bareng sambil ngobrol santuy gitu. Tapi ya berhubungan dengan gambar santuy, eh, Betul. sebelumnya aku notice ini ya. Aku ngeriset Anda, nge-stalking Anda. Nah, Waduh. terus aku menemukan bahwa lu itu dulu sempet jadi judge buat JKV. Oh, Itu JKV JKV itu bener. apa dan pengalaman jadi judge-nya gimana tuh? JKV tuh UKM dari ini. Aduh, gue lupa kamusnya. Aduh, sorry ya dari JKV. Di apa ya? Adalah Gue lupa. Ada nggak sih ini kampusnya? JKV. apa gitu. UMN. Ya. Dulu buat Winter in Hokkaido. Jadi judge gimana ya? Pengalaman jadi judge itu Hmm. jujur aja kena mental karena pesertanya lebih jago dari kita ya. Oke. Betul, itu sih pengalamannya. Kayak ya sama ini di JKV dulu pas pas jadi juri itu kebetulan aku sama ini kan sama Abang Joyce, Abang Ferdian sama Ya. Mark Firare. Kak Mark Finare betul. Hmm, Itu tuh karena basic kita tuh beda. Mereka kan basicnya itu ini ya, hmm, basicnya itu komikus gitu. Nah, hmm, sedangkan aku basicnya tuh ilustrator. Di situ tuh cara pandang kita soal ilustrasi itu sangat amat beda banget dan di situ kebayang gua sih. tersadar. Bukan bener sih, beda banget. Kalau kalau ini ya, kalau kalau aku sebagai ilustrator itu aku menangkap ilustrasi itu berdasarkan seberapa bisa ilustrasi itu nge-guide mata mata audiens dalam sepersekian detik. Contoh nih, kalau kamu kalau audiens tuh ngelihat art kita cuma nge-scrolling banget, nge-scrolling cepat gitu kan. Apa yang membuat dia tuh berhenti di art kita gitu. Nah, fokus Hmm, di ilustrasi aku kan di situ ya. Sedangkan hmm, pola pikir komikus tuh gimana eh, ilustrasi itu bisa ngasih kita cerita gitu. Itu tuh sangat amat beda pandangan banget ya soal gimana kita hmm. memandang ilustrasi gitu dan itu di situ lumayan bentrok sih buat penentuan juara satu. Ah.
bukan deh, bukan penonton juara 1, penonton juara 2. Juara 1 mah udah Oh, ada yang jago banget sih. Tapi oh, yang juara 2-nya nih yang agak banyak perdebatan panjang gitu. karena fokusnya ke hal yang beda gitu ya. Karena fokusnya ke hal yang beda. Iya, menurutku itu fungsinya juri sih. Hmm. Berarti kan semua orang tuh bukan semua orang sih. Kan tiap orang tuh mandang ilustrasi kan beda-beda kan. Setuju Berarti. nggak? Berarti, Anda setuju nggak bahwa cara menang lomba adalah menyesuaikan dengan selera juri? Wah, setuju banget, setuju banget, sangat. Begitu guys caranya tuh. Iya, emang harus seru kan. Iya sih, agak curang-curang. Tapi ini sih ngikutin penilaiannya dari mana gitu. Cuma nggak bisa dipungkiri juga selera juri juga berpengaruh sih. Buat aku sendiri kan selera aku anime style gitu. Jadi mungkin kalau ada yang anime style itu lebih lebih menarik gitu kan. Kebayang sih, kebayang sih. Alasannya itu tuh sebagian karena ya karena aku ngeriset dan ternyata menemukan itu tentang Anda. Terus tapi selain itu kebetulan aku juga baru-baru eh sempet diajak buat ngejudge juga, tapi buat ini apa? Jiva Animation. Oh, animation. Ya, mereka ngajak buat nge-review gambar. Terus di situ aku jadinya dapat pengalaman juga jadi juri. Terus ya jujur ya aku awalnya bercanda gitu ya di awal kayak oh ya guys Hmm. untuk memenangkan sesuatu yang dipilih adalah yang paling sesuai selera si yang pemilihnya gitu. Aku awalnya Hmm. canda gitu ya. Tapi pada akhirnya aku beneran memilih sesuatu yang paling sesuai selera aku, yaitu gambar yang lebih ke apa ya? Mungkin bisa dibilang rapih, jelas, simple gitu. Betul. Makanya jadinya dibikin banyak kan biar gak terlalu subjektif banget. Iya gak sih? Iya. Masalahnya Nah, ya tapi aku nggak tahu sih ya. kenapa? Tapi agak terasanya kayak justru alasan kenapa aku diundang itu tuh biar katanya dapat pandangan profesional beneran. Padahal sebenarnya aku bukan Oh, profesional sih ya. Kalau profesional itu maksudnya seperti Anda gitu. Ya tapi intinya mah. ah, Jadi karena itu terasanya kayak walaupun sebenarnya itu ada dua orang lain ya. Terasanya kayak aku yang bener-bener mayoritas dari pemilihannya gitu. mhm. Gimana mayoritas? Ya maksudnya kayak aku yang mayoritas menentukan mana yang Oh, siapa yang menang? lebih baik gitu terasanya tuh. Tapi ya Tapi bisa ada yang begitulah. kayak gitu sih. Tapi biasanya ada yang satu yang dominan sih emang. Dulu di aku Hmm. juga. Kalau bisnisnya itu kasusnya karena yang lebih pengalaman sih, kayak yang lebih pengalaman tuh yang lebih ini, yang lebih tervalidasi argumennya. Hmm. Waduh, itu udah kelar tuh karakternya. No bang, no aku belum. No, wait Anda wait. terlalu ribet nge-shadingnya. Saya cuman dua warna, blek selesai. Lagi. Karena gak ada selection anjir. Gak terbiasa. Bisa Hmm. pakai selection soalnya. Kalau selection tuh tinggal gua bikin big shape yang simple gitu. Nggak apa bang. Serahkan kepada saya, guys. Anjay. Aduh, tapi ini jarnya apa ya warnanya? Iya ya warna jar apa ya? Transparan sih sebenarnya. Bikin Biasanya bikin warna-warni aja. bikin warna-warni. Emang itu tidak bakal ngedistraksi gitu ke Oh, focal setahu point. sih di background tuh apa ya? Kayak dibikin gak monoton gitu sih. Jadi ada beberapa ya mungkin bikin kayak biru-birunya biru yang gak ini banget dah, yang gak terang banget. Tapi gak tau dah. Gue sih biasanya bikin background tuh kayak warnanya tuh dibikin warna-warni. Jarnya kayak ini kan Hmm. pancinya gue bikin merah gitu kan. Hmm. Ya kita percaya insting kita aja lah. Boleh. Karena waktunya dikit lagi. 10 menit lagi ya. Iya. Gas gas. Ini selesai nih, bisa nih punya gue. Wait Ayo wait. nih deadline. Izin Kejar izin deadline. izin sat. Izin. Izin gambar Izin. seadanya. Itu bentar. Jangan buka topik itu deh, nggak penting banget topiknya. Eh kita Coba. habisin topik yang kepikir dulu. Discord, mentoring, pengalaman jual di convention. Waktu itu sebenarnya lu jual bukan niatnya ini gak sih kayak kan biasanya orang jual di Oh, convention bener-bener buat serius kayak wah cari duit atau gimana gitu. Tapi lu seingat bukan. aku kayak lebih buat for fun atau buat biar orang dapat aja gitu. Iya, iya benar-benar. Hmm. Karena dulu udah pernah buka, dulu 2023 tuh pernah pernah buka booth juga di Komifuro gitu kan, Hmm. CF16. Cuma nggak ngerasa apa ya, iya untung, tapi untung sama
energi yang dikeluarkan tuh kayak nggak imbang aja gitu. Datang jauh-jauh nih dari beda provinsi gitu kan. Ikut event, persiapannya panjang, tapi ya sebenarnya segitu-gitu aja gitu. Cuma kita dapat apa? Kita dapat relasi. Jadi ya Iya ya udah sih, bener sih. kalian nggak usah ini aja, nggak usah ngincer, Bener sih, nggak usah relasi itu. ngincer sama sekali sih. Hah? Aku makin lama makin merasa relasi itu benar-benar penting karena aku Kenapa? pribadi ya, aku kan ini ya punya Vigen. Kan Hah? orang-orang tuh salah satu kesulitan utamanya kalau buat buka Vigen tuh, oh aku dapat kode dari mana ya? Aduh, aku gambarnya nggak terlalu Oh, bagus, harus ini gimana ikut challenge atau apa buat dapetin gitu. Eh, terus aku merasa privilege banget mau dapetin kode tinggal bang eh, minta kode dong buat Vigen. Oh ya sok, terus langsung dapet aja. oh alah. Tinggal Iya nanya sih temen. privilege itu. Tapi sebenarnya kalau dari aku sih kalau ada orang yang aktif di serverku sering upload gambar terus dia minta kode Vigen sih pasti ku kasih sih. Cuma karena kebetulan gak ada yang nanya aja. Ya, tapi itu sebenarnya itulah tujuannya ngebangun relasi nggak sih? Biar siapa Iya, tahu tiba-tiba ada momen kayak gitu yang dimana, wah anjir ternyata ini berguna banget nih, bermanfaat banget nih ke depannya tuh. betul betul. Nah, itulah Gue salah juga satu awal-awal apa ya? ke event kan harus punya relasi dulu. Siapa yang mau diajak Hmm, kalau kalau nggak ada relasi kan? hmm. Ini gue dari teman-teman art dulu disediain apa? Info nginep dong, boleh gak sih? Nah, gue dulu gitu Boleh. sih nginep di rumah temen gitu. Hmm. Mana mana lah yang lucu itu kita nggak pernah ketemu lagi. Kita nggak pernah ketemu terus tiba-tiba apa nginep lagi anjir. Meet up Bang boleh langsung. Bang boleh nginep nggak sih? Siapa sih ini siapa? Ya boleh boleh. Ya cuma mutual biasa dulu, cuma iya masih masih asik-asik aja sih dulu. Iya sih bener sih. Kayak ini apa pas aku ke Spontan uhuy. Wih, kayak pas aku ke aduh namanya tuh pesta komik. Aku ke situ secara diam-diam tapi kebetulan banget tuh ada temen yang aku kenal dari acara lain. Nah, terus dari situ aku jadinya punya teman tuh, tidak sendirian banget tuh Ya, di situ. Enak sih emang punya teman tuh. betul betul. Ya, Enak jadi cuy. kesimpulan hari ini ya guys, cari teman. Waduh, Waduh, get some friend get or some you'll be friends. lonely. Touch grass. Waduh, Nah, tapi yang saya lebih coba sulitnya lihat lagi, guys. ini sih ya, cari partner. Nah, itu tuh. Waduh, untung Waduh. udah ada. Waduh. Gitu ya, Bang. Gitu ya, Bang. Waduh, Misaka canda. Nggak, canda-canda. Aduh, aku punya bang namanya Misaka. Oh, gitu. Aduh, filenya jelek lagi. Tapi nggak apa-apa. Iringnya kelihatan imut. Udah, Yang nggak penting apa-apa. iringnya kelihatan imut, nggak apa-apa. Yang penting selesai. Iya lagi. Oh, 7 menit lagi. Kita speedrun, speedrun. Eh, Oh, ini nggak pakai lampu. multiplay ya? Hmm? Ini nggak pakai multiplay ya? Bisa ini sih kalau mau ngeset mode Yes. layernya ke Yes. multiply. Nggak usah deh, nggak usah. Ribet-ribet. Kita cepet-cepetin. Wah, ini nggak tambah kayak di belakang karakternya tuh ada kabut putih biar lebih misah gitu. Boleh, boleh, boleh. Wait, Harus ini dulu sih, ini, airbrush. ini komposisinya. Aduh. Deh, ngelarin, Set, 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 ngelarin set. sisa ininya, sisa backgroundnya. Saat Anda menggunakan fill tool tapi tidak ada fitur close gap. Waduh, iya lagi. Waduh. Saya Aduh ya Allah. kalau gue sih lebih ngeselin gak ada selection ya. Kayak Oh, hari serius gak ada selection. nggak tahu ya. Mungkin kita aja gitu ya yang belum menemukannya. Iya kali ya. Tapi jujur di sini nggak kelihatan ya. Iya kan di basic toolsnya tuh gak ada. Padahal selection tuh bro. Basic Oh, banget. fitur sangat amat penting ya, fitur kunci itu. Kunci dari menggambar adalah Kunci. Hat. Pakai basic cron aja lah biar cepat. Boleh. Basic cron digesek-gesek aja biar ada shape-nya. Apalagi ya tambah detail. Sini ya udah mode login nih. Mode apa? Kepetan gambar. Mode apa? Kepepet. Kepepet dalam. Kepepet Ini gambar. mirip Photoshop anjir. Ini apa namanya? Brush-nya baru sadar gua. Mirip apa? Sorry. Photoshop. Oh, Ini enggak gua hapus tadi. make sense sih sebenarnya kalau mirip Photoshop karena dari apa yang aku lihat kan Magma tuh suka ngerilis video-video yang kayak si artis ini menggunakan Magma gitu, gambar di dalam Magma. Terus rasanya kayak kebanyakannya ini sih emang terlihatnya kayak artis Photoshop. Iya kan?
Ntar ini aku kasih shading. Artis yang pakai Photoshop biasanya orang-orang yang sepuh nggak sih? Maksudnya dari segi umur Iya. gitu. Oh, dari segi umur. Ya, Gua agak maksudnya expect sih kalau gitu. sepuh dari skill juga Nah, kalau mau mana gitu. Tapi ya, aku mikirnya iya, secara khusus ke umur karena dulu mah emang adanya Photoshop aja kan ya. iya betul Photoshop dulu. Jadi, Tapi karena ini Photoshop tuh yang paling apa ya, mirip sama tradisional kali ya gambarnya ya. hmm, it's Oke, gua kira gua anjir yang salah bukan pencet. bukan. Ya, aku lagi bikin value lemari yang lebih gelap daripada bayangan si jendela tembok putih. Ah, gua kasih detail-detail nih deh. Saya tuh di background tuh ada yang kayak detail-detail kecil membantu gitu, kertas-kertas. Ini fridge-nya emang biru Nah, atau gue biru sih, gue emang eh gue kalau bakal background gitu kadang ada yang warna-warni gitu, ada biru, ada merah gitu. oh itu maksudnya. Oke Iya, oke. ini kan gak ada biru lagi gitu kan. Oh jadi itu maksudnya. Kalau putih semua kayak kosong gitu sih, kayak Hmm. kayak wet room nanti. Anjir, ayo Koji. Wah, sedangkan aku tipe orang yang kayak kulkas adalah putih. Ya sudah Ah, gambarkan putih. Tapi aku seharusnya nyoba ini sih ya, mindsetnya lebih kayak si artis-artis kayak Mika Picasso atau si Cina yang kayak warnanya beda-beda gitu ya. tiba-tiba di sini ada merah jreng atau tiba-tiba di sini ada Gitu. oranye biru gitu. Betul, betul. Warna-warni. Warna-warni. Nih, kertasnya juga gue bikin warna-warni kan. Apanya? Kayak kertas-kertas biar dindingnya gak kosong aja sih. Kayak ada kertas apalah gitu. Hmm. Ada kertas catatan dosa, waduh, Waduh. dosa mermaid man. Gitu. Aduh, Coba ada sangat topik lagi berbahaya nih. jadi gua kalau masuk ke publik. Aduh. Kayaknya Dua topiknya menit lagi bicir. topiknya udah habis sih. Paling sisanya di listnya ada apa latar belakang dari tiba-tiba munculnya kerjaan Hololive itu. Oh, ini topik topik penting tapi ini anjir ditanya belakangan, topik yang lumayan menarik ini sebenarnya. Gimana tuh? Dulu pas Telat banget ya. awal-awal Ya, sorry lanjut. banget, tapi lumayan menarik untuk diceritain sih. Hmm. Nah, kenapa gua bisa kerja sama Hololive? Kalau yang dari gue lihat ya, karena dulu dari dulu gue tuh udah mutualan sama Zeta ya guys ya. Oh Dari dulu gue udah mutualan gitu sama Zeta. bang. Dan dulu tuh gue pernah fan art Zeta kan. Jujur pas art gue tuh masih jelek banget di situ. Hmm. Tapi gue nggak expect Zeta tuh nggak cuma nge-fallback, dia make art gue sebagai PP dan di situ gue kayak Beuh, oh my god serius Zeta, oh my god kelas gitu. king. Itu tahun 2022 kalau nggak salah gitu. Nah di situ tuh gue ngerasa abis itu kan gue udah nggak pernah nge-fan artin Hololive lagi ya, udah mulai ke game gacha ya. Hmm. Tiba-tiba di reach out sama Hololive yang mana yang gue lihat Hololive tuh kan mereka seringnya kan sama ini ya, sama yang emang fan-fan Hololive aja kan. Nah Hmm. kenapa bisa sama gue tiba-tiba ya, gue sih bilangnya ya gue sih ngiranya karena dulu pernah gue fan Arcita gitu. Hmm. Jadi ya menurut saya kalau fan atau Hololive sekarang bisa jadi 5 tahun ke depan atau mungkin 3 tahun ke depan kalian di komis Hololive juga bang. Tiba-tiba gitu ya. Iya itu aja bisa. Wah, For real. bentar. Omong-omong temen ya. Kan kita sebelumnya ngomong benefitnya dari temen nih. Nah, omong-omong benefit, saya itu salah satu Kenapa? impian dari podcast ini adalah suatu hari aku ngajak orang kayak Zeta. Anjir, Nah, gokil. jadi Gimana? gimana ya cara Hmm, mengatakannya? Tahulah ya, apa tuh? tahulah ya maksudnya. Gimana bang? Gimana Apa bang? tuh? Infokan dong, mutualin dong. Waduh, enggak Waduh, lah, kita mah ini kalau sama artis, kalau it's sama talent mah ya tahu diri aja lah, tidak mengganggu hmm, ini oke. urusan urusan kayak gitu. Bersikap profesional. Hmm, gitu. Gue nggak pernah chatan ini kok sama talent holo. Tidak pernah, guys, tidak pernah. Oh, berarti itu Sebentar. emang follow aja atau kenal gitu? Follow aja, follow back aja. Oh, Kenapa VTuber nge-follow back tuh buat mereka ini nge-support artisnya. hmm. Karena udah di fan artin tuh bisa mereka nge-support artisnya. Ya respect banget sih gua ke yang kayak gitu. Hmm. Itu terlihat simpel tapi itu semangat buat orang gambar gak sih? Hal sesimpel itu. Iya, kayak ini, Cok, apa? Gimana? Ngerayain ulang tahun, ngerayain ulang Gimana? tahun orang itu simpel, tapi
Itu lumayan ini ngaruh ke moodnya si orangnya. Iya kan? Udah lebih Bang, gimana Bang? Ya udah, ini basically udah selesai nggak sih? Ya mungkin ada beberapa bisa tambah bayangan tapi ya Wait. Mau di ini nggak sih? Disunting ulang pakai filter apa enggak? sunting ulang pakai Oh, filter. Eh ya kalau Anda kasih. mau dan bisa cepet silakan aja sih. Tapi aku sih mikirnya raw gini Udah aja cukup ya? sih, mentah. Hah. Ya udah, bentar gua kasih highlight dikit-dikit Bang, bentar Bang. Boleh nggak ini Kurang. handuk yang di sini di deket-deket lemari kasih bayangan dikit aja di formnya. Boleh. Oh iya ya, gua yang ini ya. Ya, Gua yang punya ya layarnya ya. Wait, tinggal di tambah ini gitu ya. Coba kalau kita tambah blur, tambah kabut gimana ya? Gimana ya kalau kita tambah airbrush? Seharusnya lebih padat sih. Ya Gua sih biasanya ada lampu nggak sih di atas ini? Kayak sumber cahayanya tuh dikasih lampu dikasih color apa dodge bisa. bisa. Kayak God Mana dah Ray ini? gitu ya. Buat ini sih. Arah cahaya. Boleh boleh. 50 dah. Aku tambah Aduh, kurang cahaya gede lagi kurang dikit. durasnya. Jadi kayak ini ya. Cahayanya di mana? Di sini. Stylenya jadi Buat kayak manga buat ya occlusion namanya. sama ini. Kenapa? Ya ini yang nambah kabut rasanya kayak style manga gitu. Iya lagi. Iya kan? Betul. I know man. Biar kayak ada masih bisa tambah gini biar kayak dapat gitu suasananya terus sama multiply biar ada occlusion dan depth-nya aja sih. Nice. Soalnya ini gampang gitu loh, gampang dan cepet ini. Nice. Solusi cepat buat Tips dan ngasih. triks dari profesional langsung nih. Waduh, Waduh. dibanding kosong, mending kita kasih ini dikit-dikit, tipis-tipis. Tipis-tipis. Kecil-kecilan dulu. Waduh, alamak layar gue banyak. Asli cuk. Nih, hapus aja. Boleh tuh painting loh, udah banyak jir. Cheer. Oke, Oke, sedang airbrush. sama gue juga dulu gini. Trik sangat gampang ya buat ngemisahin karakter dari Yoi. sekitar. Padahal sebenarnya mah tidak ini ya, realistis. Oh, apa ini kabut tiba-tiba? Bukan kabut gak sih? Ini highlight jadi kayak karena cahaya gitu. Sebenarnya gitu. Oh gitu bang. Ya cuy, kadang kan cahaya kena dari belakang gitu kan. Jadi kayak Tapi, ada ini, tapi ada kan ini pudarnya tidak gitu. ada cahaya dari belakang. Iya, makanya kita make things up aja. kita Tapi kita konsepnya gitu sih. kita akalin aja. Udah nggak apa sih gini aja. Bisa ngasih tone curve mana dah? Aduh, palet gue beda banget ya palet kita ya. Palet gue sangat amat muted gini dah. Padahal vokal poinnya. Ya, begitulah efek samping dari impromptu menggambar. Aku udah sih, Gambar. beres. Gue tambah occlusion dulu deh. Ambient occlusion. Kesibukan hari-hari ini, akhir-akhir ini berarti ini ya, lebih ke kerjain ilustrasi itu kan. Iya, kerjain ilustrasi. Kalau ke depannya gimana tuh? Sebenarnya Setelah gitu. apa? Sebenarnya Ya, pengen ini sih, pengen cari ini cara buat dapetin duit lain gitu. Ya udah mulai dewasa lah ya, harus mikirin gimana cara berduit kan. Jadi kayak ya bakal latihan hal lain sih buat cari cara buat pundi-pundi uang lagi. Cara yang kepikir apa tuh? No. Sebenarnya kalau dari komisi doang sih udah bisa hidup ya, tapi pengen naik tingkat aja. Nah, buat naik tingkatnya tuh bingung kayak mau apa gitu. Bakal ada rencana ini nggak kayak belajar skill baru kayak 3D atau gimana gitu? Oh, kalau tadi kayak enggak dah. Oh, bisa jadi kalau background, kalau skill baru, kalau aku sih lebih ke desain ya, desain Interior? world building buat fantasiku gitu. Oh, Udah sih, gue gini udah. udah? Aduh, kelihatan kayak manga banget, kayak komik banget. Ya nggak apa-apa. Nah, Justru kan komik yang dibikinnya cepet. Ya, jadi betul. begitu guys untuk kali ini. Semoga kalian menikmati episode kali ini bersama Bang Cahangon. Thank you. Sebelum kita selesai, apakah Bang Cahangon punya hal-hal yang ingin dipromosi, misalnya IG atau apa gitu? Oh ini, oh ya guys, kalau tertarik main Minecraft, join ke serverku guys. Aduh, nanti Mencari ikut-ikut layar kecanduan tuh nanti. Udah itu sih, lucu Oh, lagi. serius Yang itu digambar doang? art. Iya, jadi yang digambar art, tapi yang diajak main Minecraft. Iya ya. Ya sudah tuh kalau begitu. Aduh, Thank you Bang Cangon untuk kali ini. oke. Kalau kalian menikmati video ini, jangan lupa like dan share videonya. Kalau pengen lihat video lagi yang kayak gini tidak melewat, bisa subscribe, nyalain lonceng,
Terima kasih kepada semuanya yang sudah support aku lewat donasi dan langganan dan sebagainya. Jangan lupa untuk support juga Bang Cahangon. And yeah, that's all from me. Bang Cahangon ada kata-kata terakhir? Udah, thank you juga. Oke. Sudah. Yes, that's all for me. See you later. Ya. Bye-bye.